gitu ya. Islam membuat kita tidak menjadi wanita peragu. Mereka tidak menjadi wanita peragu. Mereka akan menunjukkan keberaniannya, mereka akan menunjukkan kehebatannya, tapi sekaligus mereka menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ngapain harus ada pertimbangan lain kalau di depan ini udah Allah? Yang menjadi sohibul baitnya pun menerima karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nanet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di sini. Bertemu lagi. Pokoknya mah kalau ketemu sama Teh Nanet nggak bisa 1 jam, harus 5 jam untuk merecharge kembali keimanan. Iya, merecharge karena ketemu dengan teman yang mengajak kita kepada Allah itu kan pasti merecharge keimanan kan. Insya Allah itu ada di dalam diri Teteh yang aku rasakan pribadi. Nah mungkin untuk di podcast sekarang ini kebetulan Aisika ini punya program namanya Ladies As Teh. Jadi Lita todong kemarin Teteh buat ngobrol bareng. Nah sebegitu worth it-nya banget nih Teh Nanet kita undang ke sini insya Allah dengan berbagai pertanyaan insya Allah yang akan Lita tanyakan ke Teteh, dan intinya dan tentunya akan bermanfaat mudah-mudahan untuk para muslimah yang sekarang sedang merecharge kembali keimanannya, sedang menggali tentang ukhuwah sesama muslimah, untuk mengetahui kemana nih arah muslimah itu, berbagai macam hal gitu. Nah untuk hal yang utamanya mungkin ya Teh, karena Teteh sebagai founder dari Islam Muslimah, awal mulanya Teteh memutuskan untuk komunitas, berarti ya Teh, Islam Muslimah memutuskan untuk membentuk suatu komunitas yang isinya akhwat semua, itu awalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab lagi ya salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat iman, Islam, hidayah, ukhuwah. Sampai kita dipertemukan lagi di sini. Hamalita salah satu inspirator aku juga. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Lita, ini rizki minallah, kita dipertemukan di tempat yang semoga berkah juga. Amin. Ya, dengan kru yang support, semoga keberkahan juga buat beliau. Amin. Berkah untuk semuanya semoga dari setiap pertemuan kita. Yang selanjutnya adalah tadi banyak pertanyaannya itu Bu sebenarnya Bu. Banyak. Iya. Terkandung di dalamnya itu pertanyaan banyak yang harus dijawab. Ya, jadi coba yang seingat dulu tadi bahwa komunitas muslimah ya. Betul. Kenapa harus semua muslimah? Karena ya waktu itu bahwa Saf Muslimah ini kan sebenarnya tantangan dari Ustadz Adi Hidayat sebenarnya, bahwa bisa nggak ngumpulin, kita kerja bareng nih, yang nanti yang berkumpul itu, yang mengundang-undang saya itu berkumpul jadi satu, terus kita adain satu event. Jadi nggak usah misalnya komunitas ini undang Ustadz Adi mesti ke sana sendiri di komunitas masing-masing. Challenge itu seperti yang biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika kita berkumpul, itu challenge itu dimulai. Niat untuk berkumpul, betul, melaksanakan satu dari konsepsi Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah nih. Gimana caranya ya? Ternyata luar biasa. Luar biasa. Tantangannya luar biasa, mempersatukan itu luar biasa. Tapi ketika akhirnya bertahun-tahun kita sampai alhamdulillah amanahnya sampai sekarang ya Lita, ini juga karena rezeki dari Allah. Sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Tantangan itu, proses itu semoga semakin mendewasakan dan mematangkan kita, lebih memahamkan kita lagi tentang persaudaraan itu harusnya seperti apa. Gak main-main loh ya. Rasul itu menciptakan masyarakat ideal itu salah satu unsurnya dari 3 unsur iman dan akidah, ukhuwah dan ikatan hati. Yang ketiga unsur kekuatan kepemimpinan ya. Dari ketiga unsur ini ada satu di ukhuwah Islamiyah ini yang bisa kita perjuangkan sama-sama. Iman dan akidah ini mah udah nggak bisa dibantah ya gitu. Ini konsepsi Islam yang sering kita lupakan gitu. Ya,
Karena apa? Ya karena memang kita nggak sadar udah tergosful fikir. Ya, karena saya pun pernah, ya buat apa sih? Kalau bisa sendiri, kenapa harus bareng? Gitu kan ya. Tapi kalau di Sah Muslimah itu, kalau bisa bareng, kenapa harus sendiri? Iya, gitu. Jadi karena apa? Karena tangan Allah itu ada di orang-orang yang mau merawat persaudaraan. Tangan Allah itu akan membersamai orang yang mau merawat kebersamaan, ya, yang mau merawat keluarga yang bukan nasab nih, kita mungkin DNA-nya beda lah apa dan sebagainya, tapi kita dipersatukan, kita diikat oleh ikatan yang membawa nilai-nilai akhirat, Masya Allah. Kalau nggak dijalanin mah nggak akan bisa ngerasain sih, Tak. Iya, gitu betul, ya. Jadi ya ini luar biasa, sangat layak untuk kita perjuangkan. Jadi dari mulai sana tuh, oh iya ya, ternyata Islam itu kalau misalnya kita ingin menjadi masuk ke dalam barisan yang memenangkan Islam gitu, salah satunya ya kita jaga ukhuwah ini, sesimpel itu, sesederhana itu gitu. Apa yang kita bisa lakukan sebagai perempuan, ya. Kalau laki-laki mungkin bisa ambil partnya di kepemimpinan, menjadi pemimpin. Kalau kita mungkin kita bisa ambil bukan mendominasi ya, ya sebagian besar di partnya di ukhuwah ini kita jaga ukhuwah ini gitu. Jadi kita ambil bagian di menjaga ukhuwah ini agar tidak terpecah belah, ternyata ya. Iya, betul. Dan menguatkan kembali. Iya, unsur kemenangannya kan ya, konsepsi yang akan mengantarkan kita kepada kemenangan Islam itu. Kalau kita mau pecah terus ya, kalau kita nggak mau bersatu terus ya jangan berharap Islam akan menang gitu. Kalau misalnya kitanya sendiri, hati kita juga pecah, sama Lita retak, ngelihat Lita kurangnya dikit. Jadi kita tuh terlalu dibiasakan dengan melihat perbedaan, bukan menonjolkan persamaan, memperuncing perbedaan. Ini udah common banget lah. Gitu. Misalnya ngelihat Lita ada kesalahan sedikit, waduh, ingatnya sampai 10 tahun. Iya. Itu kan tipikal yang dibentuk di zaman fitnah sekarang ini ya. Di zaman yang sangat luar biasa ini adalah bagaimana kita lebih cepat membenci daripada lebih cepat untuk saling mencinta dan untuk bisa merawat persaudaraan ini. Iya, aku setuju banget ya. Apalagi sekarang tuh ada ungkapan ya, woman support woman, tapi ternyata yang menjatuhkan kembali itu yang si woman-nya tadi. Nah, itu mungkin kekerenan menjatuhkan, menggembosi. Iya. Menggembosi. Dan itu mungkin yang jadi salah satu tujuan juga mungkin ya untuk Sah Muslimah untuk melawan itu. Jadi kita kalau misalnya bisa membantu satu sama lain, kenapa kita harus menyingkirkan satu sama lain? Iya. Kalau bisa bareng, kenapa harus sendiri? Ya gitu. Karena karena kita udah terlalu terkontaminasi pikiran kita tuh sama liberal, sama pikiran-pikiran dari barat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kita sebagai muslimah gitu. Jadi sebenarnya apa? Ya udah taubat aja lah. Taubat dulu, terus kita mulai belajar lagi, kita minta sama Allah kepahaman. Ini rumus juga ya. Rumus dalam arti kita kalau misalnya udah mentok nih, Tak, ya, yang aku rasain, karena aku juga sampai sekarang sebenarnya masih sebagai pelaku dalam untuk mencari makna. Pelaku sebagai pencari makna gitu. Karena percuma kita belajar banyak, buka kitab banyak, tapi habis itu kita nggak dapat makna apa-apa dari sana, dan kita nggak bisa merealisasikan, mengamalkan apa sih yang kita baca, apa sih yang kita pelajari, apa sih yang teoritis kita dapat, terus kita ngamalinnya seperti apa, kan akan sangat sia-sia ilmu yang udah banyak masuk itu, kita nggak bisa ngamalinnya gitu kan. Nah, aku masih sebagai pelaku itu dan masih terus belajar. Nah, caranya gimana sih? Kadang-kadang orang kan suka nanya, Teh gimana ya tips praktis dan sebagainya gitu ya, untuk saya bisa istiqomah, untuk saya bisa ini dan itu.
tinggal minta sama Allah. Gitu. Tinggal minta sama Allah, nanti Allah yang akan kasih jalan. Gini, kita tuh selalu terpaku sama, misalnya kita pengen bersaudara nih. Aku sama Lita pengen bersaudara. Mikirinya tuh endingnya, aku tuh sama Lita harus saling berangkulan, harus hasil mungkin ya, Teh. Kita hasil gitu. Ya? Nah, padahal untuk menuju sana tuh ada proses yang nanti mungkin aku harus memberi banyak uzur sama Lita. Lita harus banyak memberi uzur kepada aku gitu. Karena kita manusia ya, kita kan levelnya bukan malaikat. Aku dengan kekurangan aku, Lita dengan kekurangan Lita, yang pasti harus inilah di sini nanti kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran kita, ya enggak? Jadi proses itu. Nah, kita tuh suka ribet sama di ujung gitu. Pokoknya aku dan Lita itu harus jadi BFF di tahun 2020 sampai maut memisahkan atau enggak sampai tahun berapa lah gitu. Padahal yang Allah lihat itu proses kita dalam merawat hubungan ini gitu loh, Pak. Sudah sampai sematang apa, sedewasa apa aku merawat hubungan persaudaraan ini dengan Lita. Bagaimana aku bisa terus memandang Lita bahwa Lita adalah saudara yang aku harus jaga kehormatannya, yang nggak harus aman, nyaman, dan merasakan manfaat dari diri aku. Konsepsi yang sangat sederhana dari ukhuwah itu aku dapat dari Ustadz Salim Fillah tuh, aman, nyaman, bermanfaat. Gitu. Jadi Lita harus merasa aman dari lisan aku ya. Lita harus nyaman ada di dekat aku. Yang tadi kayak kita pernah kita tadi ngobrol sedikit di luar bahwa yang kayaknya udah lihat-lihat aja udah ngerti nih. Oh, ini kayaknya mau kopi nih. Oh, ini kayaknya lagi kepekaan gitu ya. Sensoriknya tuh jalan banget lah di persahabatan itu. Sensor kita tuh jalan banget. Yang udah tahu ini kayaknya lagi ada masalah, dia senengnya didiemin dulu, nggak usah ditanya atau apa. Yang kayak gitu, nyaman. Nah, lisan kita tuh aman. Kita tuh dia tuh aman dari semua yang buruk dari kita. Itu sahabat tuh itu. Aku tuh sangat menyayangkan ya apalagi dari kemarin masa pandemi ini, ternyata masa pandemi yang mereka harus di rumah-rumah itu ternyata akhirnya jadi menjauhkan hati, tak. Menjauhkan hati. Jadi, aduh, subhanallah ya, ini PR lagi buat kita. Ya, kita jangan bilang, oh ini masalah dia, aku mah enggak bisa. Saudara kita itu udah menjadi bagian part of our family kan, ya, sesama muslimin harus menjadi family kita, yang kita harus pikirkan ini gimana ya, insight apa yang bisa kita berikan ke mereka biar hubungan mereka itu membaik lagi, jangan pecah gitu ya. Yang akhirnya bertahun-tahun bersahabat hanya karena jarang bertemu, menimbulkan suuzon atau akhirnya jadi ya itu teh nggak peka ya, terus jadi kurang memahami dan sebagainya. Kok bisa? Katanya udah bertahun-tahun, udah healing bareng kemana-mana, udah safar bareng kemana-mana. Harusnya kalian udah tahu kok bisa. Justru kan kalau misalnya kita semakin kita mempelajari konsepsi ukhuwah ini kan harusnya kita semakin lebih hati-hati dalam merawat ya. Harusnya malah jangan tambah banyak orang yang lari dari kita, justru harusnya lebih banyak orang yang semakin mendekat sama kita. Gitu, tak. Jadi ini yang kadang-kadang kita kenapa sih nggak mau cari maknanya gitu. Jadi oh ya kita harus bersaudara. Ya apa? Iya. Bersaudara apa? Minimal kamu tahu deh ta'aruf, tafahum, ta'awun sama takaful. Minimal kamu tahu deh 4 ini dulu. Untuk apa? Untuk tauhidus suhuf. Ya, untuk penyatuan terus tauhidul ummah, untuk penyatuan barisan sama menyatukan umatnya. Terus buat apa? Memenangkan Islam. Ini salah satu cara kita. Nah, itu kan kalau kita udah tahu skemanya kan ya, kita akan sangat hati-hati untuk bisa merusak ukhuwah. Iya, betul. Dari kata-kata, mungkin dari perbuatan kita tuh walaupun mungkin kita nganggapnya ya udah ini aku udah dekat konsep kok. Tak. Yang penting itu konsep. Benerin dulu konsepnya tentang persaudaraan itu apa. Baru kalau misalnya kita nggak punya konsep tentang persaudaraan, mustahil nggak sih tak kita akan pengen menjaga dan merawat persaudaraan itu, mustahil nggak? Iya. Karena kita belum tahu. Nggak tahu konsepnya apa gitu. Betul. Dari persaudaraan itu apa? Kenapa ini harus kita jaga? Ini juga termasuk warisan dari Rasulullah SAW. Warisan apa aja? Yang satu kan penghambaan kita kepada Allah. Terus yang kedua ukhuwah Islamiyah. Terus yang ketiga izah Islam dan izah kaum muslimin.
ini warisan yang risalah yang diwariskan Rasul kepada kita. Terus habis gitu kita terus malah senangnya tahrish, adu domba, pecah, yang kayak gitu. Ini warisan siapa? Setan. Iya. Nah kalau kita salah konsep, kalau kita nggak ngerti konsep ini, ya susah ya. Jadi saling berbenturan katanya sama yang si tiga. Aku juga nggak, sebenarnya nggak usah pinter-pinter amat ya. Dalam arti nggak usah pinter amat tuh gini loh, Tak. Maksudnya gini loh, kita ini adalah satu yang aku suka ya, Tak ya. Aku dapat juga dari salah satu ulama. Maksudnya beliau menjelaskan gini, guru yang istilahkan guru yang mumpuni itu adalah yang bisa merumuskan secara sederhana ilmu yang sulit. Akhirnya kita jamaahnya ngerti. Betul. Ketika nyampe ke kita, kan kita tuh udah kayak dapat durian runtuh kan sebenarnya ya. Gak usah tentang ukhuwah ya. seperti kayak gini itu harusnya kan sama kita dipikirin, oh beliau tuh udah duduk lama untuk belajar tentang bab ukhuwah Islamiyah. Terus dirumuskan seperti yang tadi aku bilang, aman, nyaman, manfaat. Itu kan sebenarnya dari berbagai keilmuan yang sebenarnya udah beliau pelajari, diperes intisarinya, diambil buat kita sampai keluar kata-kata itu. Ya gitu. Nah terus gimana kita udah dikasih sesimpel itu aja, kita masih nggak mau ngerti sih gitu loh, Tak. Gitu. Nah terus kita gimana ketika itu udah nyampe ke kita, tinggal diamalin kan sama kitanya ya, dipahami. Gimana biar pahamnya? Minta dulu sama Allah. Yang penting yang paling pertama itu selalu doa, minta sama Allah. Dan terus ya Allah tolong benarkan di setiap prosesnya. Kalau misalnya ada salah, tolong ya langsung diingatkan ketika salah itu. Gitu. Dan terus intinya adalah kita mau untuk kita nggak mampu tapi kita mau untuk menjadi lebih baik gitu, untuk bisa lebih paham dengan konsepsi itu gitu Tak. Aduh, Masya Allah. Jadi yang tadi sampaikan ya, nggak usah pintar-pintar amat. Sebetulnya memang tidak usah kita sejelimet itu. Iya, kita tinggal betul, ngamalin karena betul. udah para asatidz dan ustadzah ini sudah mempermudah kita buat nggak usah. Maksudnya bukan untuk kita biar nggak buka kitab, tapi nggak usah harus melewati proses beliau, tapi kita mendapatkan itu dari pengalaman beliau gitu. Iya. Betul-betul. Yang terbaik dari ilmu adalah kita amalkan kan. Nah gitu. Jadi ketika memang kita terus oh ternyata yang saya pahami nih ta'aruf itu harus saling kenal, harus nyaman, yang lisan kita harus aman ya, yang seperti itu. Terus tafahum juga harus saling memahami, nyaman, genah gitu. Jadi bahasanya tuh bisa tuh nggak akan aduh ada tenanet nih langsung pergi gitu, canggung atau gimana, nggak tahu, ada perasaan gak enak. Nah gimana sih biar kita bisa memberi aura bahwa kamu tuh dekat aku tuh nggak akan apa-apa gitu, kamu tuh ngobrol sama aku nggak akan apa-apa, membuat nggak sama Lita aja, kita harus, Lita pun seperti itu, nggak hanya ke aku aja, harus ke semua orang, bisa merepresentasikan seperti itu, membuat semua orang nyaman gitu, aman dan nyaman. Kalau ada kita tuh bukan musuh bagi siapapun. Gitu, Tak. Itu sebetulnya itu ternyata semudah itu ya Teh, si konsep ukhuwah itu. Tapi ketika pengamalan kadang-kadang nih orang-orang nih, karena sudah tahu teorinya, aku udah tahu kok teorinya begini. Jadi mungkin kehilafannya ketika pengamalannya. Di proses. Iya, ketika prosesnya. Kayak misalnya mungkin lisan kita tergelincir, kalau nggak ternyata perbuatan kita yang tadinya ingin mendekat dengan teman-teman malah jadinya berprasangka. Terus juga karena ranahnya perempuan ini kan di hati ya Teh. Wah, ada kemelut emosi kesini, emosi ini. Kenapa ya? Kira-kira apa Teh yang tadi Teh sampaikan, konsep ukhuwah itu apa yang menjadi kerikil-kerikil zaman sekarang yang menurut Ananet? Nafsu. Nah, yang pertama tadi konsepnya, dan yang kedua nafsu ya, karena aku. Udah susah deh kalau udah ngomong aku. Iya. Ya. Kalau udah ngomong aku, sebenarnya dia lupa gitu yang ciptain aku itu siapa. Dan sebenarnya mungkin dia sedang lupa ya, semoga Allah ingatkan lagi yang nyuruh kita untuk menjaga persaudaraan itu siapa. Gitu. Kalau misalnya ini umum aja ya, kita bicara santai. Kalau misalnya sekarang kenapa sih nggak mau dekat sama ini? Apakah karena memang beda strata kah? Memang masih ada ya kasta-kasta sekarang. Ya, justru kita harus bisa masuk gitu ke yang katakanlah level di atas sama ya memang level di bawah. Untuk apa? Untuk mendapatkan hikmah. Untuk apa? Untuk ya memang kita akhirnya bisa memperkuat persaudaraan
persaudaraan itu, dan kita akan terus bisa bertemu gitu. Ini ada orang yang mesti ditolong, ketemu sama yang bisa nolong. Ini ada orang yang mesti dibantu, kita tahu orang yang membantunya siapa. Itu kan akhirnya relate-nya tuh ke sana gitu semua ya. Ini ada yang ya ada yang semua masyarakat ideal yang diciptakan oleh Rasul itu dengan persaudaraan ini akhirnya semua terpenuhi gitu loh, Tak. Ya kan ya? Ya, jadi dulu misalnya kayak ketika Nabi hijrah ke Madinah langsung disambut dengan orang-orang, emang orang-orang kaya? Enggak juga. Iya kan? Tapi dengan rasa persaudaraan itu bisa untuk menjamu, bisa untuk memuliakan. Harus seperti itu kan gitu. Jangan yang kaya sekarang pengen dimuliakan, yang di bawah jadi terhinakan, merasa terhinakan. Kan sekarang seperti itu, jadi nggak nyaman ya. Oh itu mah geng ibu-ibu yang sosialita yang begana begitu gitu. Kenapa harus ada judul itu gitu. Iya. Harus ada apa ya? Yang seperti itu gitu. Ya. Oh itu mah misalnya influencer apa? Aku cerita yang kemarin TPG ya. Coba bayangkan, aku mendapat satu hikmah seperti ini, Tak. If ya kita nih belum hijrah nih katakan ya, dan terus kita TPG pun misalnya belum, misalkan ya, tentu kita akan sangat ribet mengundang beliau yang sudah waktu itu pun kan sedang ada di puncak karirnya. Ridersnya lah, bayarannya lah, ini itunya lah, pengen minumnya apalah, pengen di hotel apalah. Tapi ketika kita sudah paham, kemarin TPG datang karena Allah. Yang menjadi sohibul baitnya pun menerima karena Allah. Jadi ketika kita sudah tahu siapa yang nyuruhnya ya, Tak, dan kita lakukan untuk siapa, dan kita mengharap apa, dengan ukhuwah ini kita ingin bertambah keberkahan dari persaudaraan itu, Allah bertambah ridho dengan persaudaraan itu, dan semoga persaudaraan itu bermanfaat untuk agama. Apalagi kita nggak perlu riders, nggak perlu apa, nggak usah mikirin apa, makan nasi kotak bareng dong. Iya. Ya, nggak perlu ini itu yang sekarang sedang oleh dunia ini sedang diangkat-angkat gitu intinya. Gitu, Tak. Nikmatlah pokoknya. Ketika kita bisa menikmati persaudaraan itu, Allah akan terus tambah nikmat. Karena kita nggak minta sih sama Allah, padahal persaudaraan itu nikmat gitu. Salah satu nikmat Allah itu adalah persaudaraan. Tapi kalau kitanya nggak minta sama Allah, ya Allah, saya belum sampai bisa merasakan nikmat misalnya. Minta sama Allah, minta. Kalau aku gitu sih, aku tuh cengeng lah intinya sama Allah tuh, yang belum bisa ngerasa ini, belum ngerasa ini. Ya Allah, tolong gitu, tolong, karena ya hanya Engkau yang bisa gitu. Ya taunya dikasih rasa nikmatnya bersaudara, dikasih rasa aduh takut ya kehilangan dia, aduh takut denger yang ini, denger yang itu, ikut sakit banget. Apalagi tadi kata Lita, kita perempuan ya. Dan terus, Tak, gimana kalau aku gini, tipsnya tadi kata Lita, gimana untuk sebenarnya untuk bisa menstabilkan, untuk selalu ada di tengah, nggak untuk menjaga ukhuwah ini gitu ya, untuk menjaga, jangan terlalu ke bawah karena kita ini perempuan banget ya. Sebenarnya tips aku tuh ya, aku suami ini kadang-kadang berperan juga loh. Laki-laki di sini dia itu orang yang sangat logis kan ya, Tak ya. Orang yang sangat ya memang mereka gitu, perasaannya memang bukan nggak pakai perasaan, cuma dominasinya kan di solusi ya kalau mereka tuh ya. Kalau mereka kan dominasinya di solusi. Kalau kita cerita kan kita mah nggak, sebenarnya gini, kita nggak pengen dikasih solusi dah kita. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Cuma kan mereka tuh mendengar untuk memberi solusi. Ya, jadi baiknya kamu kayak begini, baiknya kamu kayak gini gitu. Oh iya, tapi banyak yang kita pelajari juga dari suami. Kenapa makanya dipasangkan, Tak? Ini juga sebenarnya buat aku ini sebenarnya menstabilkan emosi aku banget. Aku menggunakan suami aku ini, alhamdulillah, untuk bisa menstabilkan perasaan aku, gitu. Dia bukannya nggak pernah sakit. Laki-laki itu kan, Teh Lita pasti lebih tahu. Laki-laki itu
dia akan sedih, kecewa karena apa? Karena misalnya urusan kerjaan, karena misalnya dia ada urusan dengan ibunya, biasanya kan seperti itu kan ya, misalnya PHK atau apa yang betul-betul yang sifatnya laki-laki banget lah. Nah, laki-laki dan ibunya juga itu yang kadang membuat dia sedih dan menangis atau kecewa atau apa. Nah, tapi kenapa ya kok dia bisa cepet banget stabil? Nah, belajar dari sana, Tak. Suami itu jangan hanya dilihat kegantengannya aja di rumah tuh ya, ya Bu ya. Diambil ibrohnya bagaimana dia bisa menularkan atmosfer yang baik itu ke kita gitu. Jadi kitanya juga nggak larut sama perasaan kita. Suami aku termasuk yang memang can handle situasi-situasi berat dia gitu ya. Maksudnya kecuali aku bisa lihat kapan dia berat banget atau enggak middle atau enggak biasa aja gitu atau kayak gimana. Seru ya tapi jadi laki-laki itu karena memang dia misalnya ribut sama kita tapi dia bisa urusan kantor itu bisa beres. Manage iya, karena otak kiri otak kanannya tuh ya yang mungkin Bu Lita bisa jelaskan nanti di sesi yang lain. Cuma yang aku tahu sedikit bahwa ya ternyata kekerenan dia itu bisa kita duplikat kok gitu ya, maksudnya kita pelajari gitu. Iya. Sesekali kalau kita terlalu lebay, aku juga kadang betul. Aduh, kayaknya nggak banget nih. Kayaknya aku udah mulai masuk fase lebay nih, rasa ini. Ngobrol aja gitu sama dia, gitu. Ngobrol aja sama suami, gitu. Dengan orang yang menggunakan logikanya. Ya kamu kayaknya nggak harus kayak gini. Dan kita tuh kalau dikasih tahu gitu jangan marah, gitu ya. Iya betul. Iya, jangan yang kamu nggak ngerti perasaan aku, gitu ya. Kamu nggak tahu sakitnya. Perempuan banget kan kayak gitu. Aku sudah meninggalkan nama itu dan ya maksudnya nggak ada untungnya juga kita terus-terusan. Kadang suka kesal tapi kadang ada ustadz misalnya ngomong ibu-ibu mah katanya ustadz tadi tuh kemarin ya ibu-ibu tuh emang perasa banget masalah lipstik 10 tahun lalu aja tahun 98 sekarang diomongin diungkit dan bisa panjang banget. Nah aku tuh nggak mau dengan stigma itu tuh sebenarnya. Walaupun ya kita memang mengakui gitu, kita memang dengan perasaan kita karena perasaan ini adalah anugerah juga dari Allah. Tapi kita nggak usah lebay juga. Betul. Ya. Nah, maksudnya bagaimana kita sebagai muslimah ini bisa menempatkan semua urusan kita ini dengan adil gitu. Yang ini nggak usah terlalu lebay lah, ini nggak usah inilah, ini nggak usah itulah gitu, nggak usah terus akhirnya sekarang kan jadi mental illness apa segala macam diglorifikasi kan ya. Itu karena menggunakan banyaknya perempuan lagi yang kayak seperti itu ya, gitu kata sebenarnya. Iya itu tadi ternyata si kerikil tadi ya Teh. Iya. Segala sesuatu yang dapat merusak si uhuwah tadi. Tapi memang kita akui sih Teh. Sekarang berbagai macam ya tentang psikologi bla 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 itu sedikit banyaknya mempengaruhi. Yang tadinya mungkin kita tidak terfokus dengan psikis, kok jadi kita tuh berlarut-larut dalam ini kayaknya aku sakit ini nih, aku ini nih. Dan setelah ditelusuri kita jadi meninggalkan hal-hal yang ternyata lebih penting yang harus kita pikirkan demi kemenangan Islam tadi. Kok kita jadinya fokusnya ke aku aja. Aku tuh kayak gini orangnya, apalagi kan sekarang aku nih orangnya introvert, aku nggak bisa diginin ya. Aku orangnya introvert. Kita kalau misalnya kita fokus ke situ, kita kapan mungkin nyatanya mikirin si uhuwah tadi. Gimana cara kita mau manage ini biar bisa mengedepankan uhuwahnya mungkin nggak kelar-kelar ya, mikirin diri sendiri banyak banget lah, belum me time lah, belum healing lah, belum tamasya lah, belum apalah, belum inilah, belum dikasih inilah itulah sama suami belum mendapatkan kebahagiaan ini itu, nanti aja yang selalu itu memang setan mah nggak akan selesai sih ya. Terutama di zaman fitnah ini ada kan di level yang paling bawahnya, yang atasnya syirik, yang paling bawahnya adalah mensibukkan diri kita dengan hal-hal yang remeh yang seharusnya. Jadi hal remeh itu akan mengalahkan hal-hal yang besar yang harus kita pikirkan. Itu aja sebenarnya. Coba tanya sama diri kita sendiri. Ya nggak mau lah kita masa kita mau kalah sih sama setan? Ya nggak sih? Terus yang selanjutnya adalah yaitu kembali lagi ke kita. Gini Tak, aku nggak bisa bilang orang lain gimana ya. Kita juga harus empati dengan perasaan, dengan posisi dan situasi orang lain. Tapi yang aku rasa adalah bahwa ketika memang kita punya willing apapun,
kita pengen mendapatkan sesuatu, pasti kita punya tekad ya, kayak punya goals masing-masing, dan pasti itu setiap orang berbeda. Yang bisa untuk sampai ke satu siapa? Ya kita lah. Orang sekarang bisa berhenti drugs misalnya dari keinginan dia. Orang bisa ini nih kayak Umi Yus nih bilang kemarin, Umi Yus salah seorang murabiah di Saf Muslimah juga ya, dari bahasa-bahasa yang sederhana gitu tak. Yang bodoh mah nggak ada yang permanen ya Bu ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya ini dong, belajar dong. Datangkan expertise-nya, kita belajar sama dia. Nggak ada yang permanen bodoh tuh sebenarnya. Kita juga semua berawalnya dari nggak tahu apa-apa kan tak. Akhirnya terus kita akhirnya kita menjadi tahu. Allah hadirkan guru. Kalau misalnya keinginan kita yang aku bilang tadi, kalau proses kita udah benar, niat kita udah benar, proses kita udah benar, sisanya mah Allah yang ngurus. Allah yang akan hadirkan orang-orang yang kita butuhkan untuk bisa melengkapi apa yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi nanti Allah hadirkan, ini kenapa ya orang ini? Oh, dia untuk memenuhi pertanyaan aku tentang ini. Untuk dia Allah hadirkan untuk memahami aku tentang masalahku yang tentang ini, gitu. Jadi Allah tidak akan mendatangkan orang dengan sia-sia di kehidupan kita, gitu loh, tak. Masalahnya adalah ada yang mau belajar, ada yang enggak. Jadi misalnya datang nih, Lita nih, dia tadi contohnya Lita terus ya, Fulanah lah misalnya, siapalah gitu ya. Dia datang, ternyata habis gitu tidak menurut dia tidak menimbulkan kebaikan. Akhirnya malah jadi gaduh di keluarganya. Misalnya dia datang, dia misalnya merusak hubungan dengan temannya yang lain misalnya, ya. Padahal dia sahabatnya Fulanah A dengan Fulanah B misalnya. Awalnya kita sahabatan sama Fulanah A, tiba-tiba masuklah Fulanah B, tiba-tiba hubungan kita retak sama Fulanah A, mereka yang jadi sobatan. Iya betul. Kita nyalahin yang B nih, gara-gara dia nih hubungan aku retak. Kita nggak mau belajar. Ini kenapa ya sebenarnya? Kenapa kita nggak bisa rekat bertiga? Kenapa malah akhirnya jadi sayang sendiri, dia yang jadi berdua? Apa pelajaran yang sebenarnya ingin Allah kasih? Kita nggak pernah mau, selanjutnya kita nggak pernah mau evaluasi. Itu kita nggak pernah mau evaluasi karena apa? Blame-nya tuh people gitu. Maksudnya kita selalu ingin ngeblame orang gitu. Siapa nih yang salah nih? Iya dia dong gitu. Aku udah begini kok. Dia pasti yang salah. Itu penyakit kita banget tuh. Yang paling gampang adalah ngeblame someone untuk satu keadaan yang membuat kita nggak nyaman. Ini penyakit perempuan banget yang memang diciptakan sama dunia barat itu ya. Harus ada orang yang disalahin. Kenapa kayak gini? Harus ada yang disalahin. Kenapa kenapa sekarang perempuan nih berhijab, banyak yang pakai niqab misalnya. Harus ada yang salahin nih. Wah, ini nih terlalu radikal nih sekarang. Harus ini pengajian ustadz-ustadznya sekarang harus diverifikasi lagi. Mana yang benar-benar valid yang bisa ini ya, harus ada sertifikasi ustadz. Segala macam. Kita semua dibikin bingung, akhirnya mengaburkan. Jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Bertahan dari hal-hal kecil, bertahan di tengah gempuran seperti itu adalah mewaraskan diri kita dengan apa ya? Dengan ilmu, dengan kita mau belajar. Gitu. Tapi memang PR banget sih teh ketika kita punya segudang ilmu lah. Anggaplah si Fulanah ini alimah gitu ya. Dia alim sekali gitu, ingatannya dakik gitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang lupa dengan pengamalannya mungkin ya teh. Perasaan ini aku udah belajar kan? Nih gitu. Tapi kok nggak aku amalin, nah itu mungkin ya teh. Pengen belajar tapi nggak mau diuji. Jadi pengennya sebenarnya ujian itu mematangkan loh tak. Iya gitu. Kan ujian itu tugasnya memang untuk jadi kita ingat lagi. Oh iya ya kan aku punya ilmu ini kok nggak aku. Iya kayak gitu ya, kayak misalnya anak 6 SD selalu ada ujian apa sekarang? Nasional ya dulu ujian nasional dulu ya. Terus SMA semua beda-beda, setiap tingkatan beda-beda. Sesimpel itulah gitu. Jadi kalau misalnya kita sama Allah lagi mau dinaikin ya, semoga ya Allah naikin terus ya, amin. Dinaikin terus levelnya.
terus ujiannya juga pasti tambah berat, ujiannya pasti tambah berat lagi gitu. Semakin tinggi keimanan seseorang mungkin ya teh, semakin ujiannya besar. Iya, insya Allah. Semoga ya. Semoga nggak berani bilang seperti itu sih kalau aku. Cuma intinya adalah kita mau, ketika kita ingin dicintai sama Allah ya kita lihat juga misalnya di Qurannya itu ya orang yang dicintai Allah itu apa sih? Bukan orang yang suci tak? Teksnya nggak gitu loh. Iya, orang betul, yang orang yang mau bertobat dan orang yang mau mensucikan diri. Iya. Itu kan proses ya teh, dua-duanya. Proses. Jadi bukan orang yang suci loh. Iya, betul. Ya. Jadi kita kan nggak tahu ya kita udah beriman atau belum, tingkat keimanan kita tuh berapa, kita nggak tahu ya teh. Betul. Kita cuma tahu prosesnya, apakah kita terus kesana. Iya, gitu. Dan istiqomah memang fastaqim ya. Istiqomah ya, ketika memang sudah memilih itu istiqomah. Kenapa banyak teman-teman? Aku pernah nggak sesudah hijrah memutuskan untuk hijrah, terus abis gitu goyah? Pernah tak? Pernah. Dan memang itu buat aku adalah notesnya adalah aku kalah sama nafsu, kalah sama godaan setan ya, siapa lagi, nafsu utamanya. Pernah banget nyesel banget, pengen dimaafin, pengen banget. Caranya gimana? Terus aja tobat dan terus memang ganti kesalahan itu dengan kebaikan gitu. Nah tadi, aduh banyak banget yang aku harus garis bawahi. Untung ini direkam ya, jadi aku bisa ulangi lagi nih untuk reminder aku. Nah terus teh, nah sisa muslimah ini kan muslimah semuanya teh. Dan kita tahu bukan nggak pernah ya, mungkin yang kita selalu jalani gitu ya, setiap acara sisa muslimah selalu Allah hadirkan para muslimah yang ingin belajar semuanya. Jadi yang tadinya kita mungkin ngebayanginnya, oh mungkin nanti sekitar segini orang yang datang, ternyata di luar kuasa kita, Allah hadirkan lebih banyak dari itu. Nah itu pasti Allah punya alasan gitu. Kita yakin Allah punya alasan kenapa Allah hadirkan sebanyak itu orang untuk dalam wadah ini untuk sama-sama belajar. Nah itu Lita jadi pengen ngambil kesimpulan, apa sih teh sebetulnya peran penting seorang muslimah untuk bangsa dan agama ini sebegitu pentingnya kah teh? Sekarang kita bikin dulu skema tak. Kalau aku tuh memang orang yang harus agak menggambarkan dan membuat skema gitu ya tak ya. Ya skema ala aku lah gitu. Muslimah itu apa sih? Kenapa sih posisi itu sangat istimewa? Iya. Kenapa itu dibilang? Lita pernah mikir nggak bahwa muslimah itu dikatakan karunia terbesar untuk seorang perempuan itu adalah ketika dia menjadi muslimah. Kenapa sih harus istimewa dan menjadi karunia terbesar? Ya, karena memang ketika dia sudah mengikhlaskan dirinya, menyerahkan dirinya untuk benar-benar untuk Islam ini, akan berubah semuanya tak. Itu yang aku rasain. Ya, salah satunya adalah gimana sih untuk tahu, observe yourself. Coba observasi diri kamu deh. Segimana Islam tuh menghentak diri kamu dan bisa merubah kamu seperti ini tuh ketika dan kapan dia tidak merubah kamu menjadi apa-apa. Gitu. Jadi coba cari dulu ini kenapa, terus dirunut tuh. Oh iya, menjadi istimewa itu adalah ketika dia itu rela untuk diintervensi sama syariat. Nah, betul. Rela dia untuk di-coloring, untuk disibgoh dengan Islam yang Allah turunkan dan yang Rasul jejak, yang sudah Rasul jejakkan ya buat khusus. Ada yang secara umum ya, yang untuk laki dan perempuan, dan ada yang khusus untuk muslim. Ketika dia udah mau diintervensi, dia akan menjadi sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya tak. Walaupun apapun semua profesi dia gitu, apapun perangkat dunia dia lah. Kan sekarang mah suka ada penisbatan si kaya dan si miskin dan apa ya, ya seperti itu, yang sebenarnya di Islam itu kan nggak ada yang kayak kasta-kasta kayak gitu ya. Yang paling mulia siapa yang paling bertakwa gitu. Yang paling Allah cintai ya siapa yang mau berjuang gitu untuk menegakkan risalah ini gitu ya. Siapa yang mau bersabar, siapa yang banyak lah ya redaksi apa yang Allah cintai. Nah, si muslimah ini tadi menjawab pertanyaan Dita adalah gini tak, kalau misalnya aku lihat kita tuh kadang suka
literasi kita kurang, Iya. referensi kita kurang, sumber informasi kita kurang. Kita terlalu membiarkan diri kita tuh dijejeli sama sesuatu yang tadi itu, sesuatu yang nggak penting gitu. Sebenarnya yang nggak besar untuk nggak penting untuk hidup kita. Hal-hal remeh untuk hidup kita. Wawasan kita kurang, baca kita kurang, diskusi kita kurang, mendengarkan kita kurang. Mendengarkan apa aja yang bermanfaat itu juga kurang. Karena kan apa yang kita lakukan itu adalah proses berpikir ya, Tak ya. Islam itu agama yang membawa perubahan. Dengan apa? Dengan proses berpikir. Jadi sebenarnya orang Islam tuh harusnya pinter-pinter, Tak. Iya. Ketika dia mengikuti syariat. Betul. Ya, gitu. Terus kita harus punya teladan. Iya, tuh udah Rasul, bunda kita. Oh, di Jama memang udah At-Thaharah ya. Dengan julukan yang orang paling suci, jadi gimana nggak bisa kejangkau juga. Katanya kan kalau misalnya kita mau belajar dari orang yang biasa, ya udah belajar dari sahabat Rasul, dari sahabiah. Ya. Siapa sahabiah yang udah kamu tahu? Siapa yang udah kamu pelajari? Aku favoritnya Umi Honsa sama Hindun. Aduh, Masya Allah. Lita siapa? Alsa aku juga suka. Iya. Karena Itu beliau Hindun binti Masya Utbah Allah. kan luar biasa ya. Nah, iya. Dari dua kutub ekstrim yang kok kayak aku banget ya. Jadi dia bisa Jadi kayak ini. nah itu. Ketika memang ketika kita udah tahu, oh ternyata memang mereka manusia-manusia biasa seperti aku, seperti kita, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi yang luar biasa buat Islam gitu. Kenapa? Ya kita baca referensinya, oh ternyata kayaknya kan kita nggak sejahat Hindun ya dulunya ya, dengan 4 karakter jahiliyahnya, menggunakan hukum jahiliyahnya, tabarruj jahiliyah ya, pakaian-pakaian jahiliyah, terus pemikiran jahiliyah ya, dengan karakter-karakter seperti itu kan kita nggak, kayaknya masih levelnya masih nggak pedes banget sampai ke level 10 ya. Kalau pedes sekarang ya kayak pedes-pedes. Hindun itu udah luar biasa ya, propagandis dan udah provokatoris dan segala macamnya kan udah luar biasa. Udah dibabat, tapi kenapa dari dua kutub ekstrim seseorang yang begitu hebatnya memusuhi Islam pada zaman itu bisa menjadi orang yang sangat membela Islam. Dua kutub ekstrim dong. Itu apa? Karena memang dia membiarkan dirinya untuk diintervensi oleh Islam. Ya. Ikhlas aja gitu loh. Tanpa alasan aku tuh kan gini gitu ya. Aku kan udah nggak ada ya. Nah, ini yang aku pelajari banget, kenapa sih Islam bisa merubah karakter seorang Hindun. Akhirnya kan itu nggak lama ya. Sesudah kan kita peristiwa fenomenalnya misalnya seperti Hindun itu adalah ketika Fatu Mekah kan 20 hari kalau nggak salah sesudah itu langsung ikut perang Hunain. Kemudian di perang Yarmuk melawan Roma ikut juga ya. Dan itu tuh udah totalitasnya tuh udah yang ya Allah. Nggak mundur udah yakin gitu ya. Islam membuat kita tidak menjadi wanita peragu. Masa kita kalah sama Hindun sih? Padahal Hindun tuh kejahatannya juga kalau misalnya di kita mah udah kejahatan yang udah mungkin hukumannya udah ratusan tahun penjara mungkin deh. Tapi ketika memang Allah berikan hidayah, kemudian Allah kasih jalan, dan dia kemudian benar di prosesnya, Allah yang jaga gitu. Allah akhirnya membuat dia emang akhirnya bermanfaat untuk agama itu. Kontributnya tuh benar-benar bermanfaat gitu. Coba dari yel-yelnya aja kan dulu kan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah aja kan dulu yel-yelnya aja juga itu sangat penting ya untuk menyemangati giroh gitu. Iya, semangat untuk ketika dia masih menjadi musuh Islam itu kan. Hindun tuh kan pinter ya, cerdas. Dia orang yang bisa bikin puisi pada saat itu, syair itu udah termasuk, pasti itu bukan wanita sembarangan. Hindun itu dulu tuh karena memang beliau juga dari orang terpandang ya, orang yang bukan sembarangan lah intinya, keturunannya juga, nasabnya juga semuanya bukan orang yang sembarangan.
kecerdasannya juga luar biasa. Makanya menjadi pemimpin wanita di masanya untuk memang menyemangati orang-orang yang akan perang untuk melawan Rasul pada saat itu, karena Badar sama Uhud ya. Luar biasa itu. Jadi yang kalau misalnya ada yang mau mundur, Abu Sufyan kan suaminya ya waktu itu, beliau kan ahli strategik ya. Maksudnya kadang-kadang suka nggak mau konyol juga mungkin. Udahlah, mendingan mundur, ini kayaknya udah nggak mungkin menang misal ya. Waktu itu pikirannya kayak gitu tuh. Kalau aku suka memvisualisasikan Abu Sufyan tuh ya. Cuma ini yel-yelnya, teriak-teriaknya sama Hindun itu yang, kamu ini bikin malu kaum. Bikin malu kaummu itu. Kamu pergi aja kamu sana, gendut, mati aja kamu. Gitu, yang seperti kayak gitu yel-yelnya tuh yang akhirnya kebakar kan. Wah, sama istri dibilang kayak gini, semangat lagi, maju lagi. Tapi ketika dari syair aja yang dibuat ketika dia sudah tersibgoh oleh Islam ya, ketika ikut perang Hunain, ketika ikut perang Yarmuk ini satu yang sangat luar biasa. Syairnya itu udah, ketika ada orang yang mundur karena kelelahan, karena mungkin takut atau apa, kan itu manusiawi ya ketika perang itu. Hindun itu dengan lantang dengan lantang meneriakan syair untuk menyemangatinya itu sudah membawa nama Allah dan Rasul. Maju untuk Allah dan Rasul. Kamu mau kemana? Kamu mundur kemana? Kenapa kamu menjauhi surga dan kamu malah mendekati neraka? Maju untuk bela Islam, bela agama, bela keluargamu. Jadikan ini jihadmu, jadikan ini sebagai penebus kebaikan yang selama ini kita luput, kebaikan Rasul yang selama ini kita luput. Jadikan ini jihadmu. Coba kita apa? Ya nggak tak. Ya. Sebenarnya itu yang bisa kita contoh dari pojok sirah, yang bisa kita contoh itu. Kalau kita nggak punya keteladanan, kita nggak punya kisah yang bisa menjadi penyemangat kita, susah juga. Karena memang harus punya. Seperti misalnya kita, aku lihat Lita misalnya, aduh ini masih muda nih, bisa dijadikan contoh inspirasi buat aku, walaupun usia aku misalnya kan kita misalnya apa yang tidak bisa aku lakukan, aku doakan kepada Lita, semoga Lita bisa maksimal untuk melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan di usia ini gitu. Paham ya Tay? Jadi kemana-mana nih jadinya. Masya Allah. Aku tuh kalau ngobrol sama Teteh tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Aku merasanya tidak cukup terus. Masya Allah, Tay. Karena ketika ngobrol sama Teteh itu selalu menjadi pemantik aku buat yang tadinya mungkin kita pasti lah Teh ya, kita seiring berjalannya waktu ketemu tragedi ini, iya juga ya, berpikir lagi. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman yang memang akan mengingatkan itu tadi, mengingatkan kita dengan Allah lagi, itu di situ terpantik lagi ya, terpantik lagi. Iya juga ya, ngapain harus ada pertimbangan lain kalau di depan ini udah Allah. Ya itu makanya jadi karakter para wanita muslimah di zaman Rasul itu adalah akhirnya mereka, ini yang aku suka ya, aku mendapat satu kalimat bahwa mereka tidak menjadi wanita peragu. Mereka akan menunjukkan keberaniannya, mereka akan menunjukkan kehebatannya, tapi sekaligus mereka menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dan mereka ini yang akan nanti muncul di pentas-pentas peradaban ini, insya Allah ya. Gitu. Ini yang harus kita lahirkan, tidak, karena Islam itu bukan agama yang egosentris ya, hanya mikirin diri sendiri. Justru kemenangan Islam itu akan dihadirkan oleh Allah ketika gerakan-gerakan dari jamaah, orang yang mau berjamaah, yang mau melakukan bareng semuanya ya. Kita kerja bareng, kita memang kita energi kita semua, potensi kita keluarkan sama-sama dalam satu wadah bareng, ukhuwah Islamiyah itu. Nah, harus mau belajar, harus mau untuk memahaminya dulu, dan terus harus mau untuk istilahnya ada sakitnya pasti, ada pedihnya pasti, karena itu adalah bumbu ya.
Kita nggak akan bisa merasakan kebahagiaan kalau kita nggak pernah ngerasain sakit ya Teh ya. Iya. Rita kan baru ngelahirin kemarin, ya kalau misalnya Rita tidak akan merasakan, oh ternyata punya anak tuh bahagia banget ya gitu. Karena sakitnya pun sebanding kan. Nah seperti itu tak. Jadi ukhuwah itu ternyata memang proses untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti. Itu tuh kadang capek ya, kadang ini ya. Cuma ketika kita merasa bahwa ini sangat layak untuk diperjuangkan, sebanding ya, nikmatnya juga ada kok gitu. Nikmatnya juga banyak gitu. Ya enggak? Sebanding dengan apa yang Sebanding. kita perjuangkan gitu Iya, ya. semua usaha itu akan sebanding Pak. Gitu. Semua yang Allah kasih semoga ya semua yang Allah suruh itu semua sebanding lah sebenarnya. Gitu. Tadi udah menjawab pertanyaan belum ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi Mas muslimah ini harus bergerak gitu ya Teh? Iya penting, islah. Oh iya. Tadi kalau buat aku tadi yang kita bicarakan itu adalah unsur-unsur kesolehan ya, itu fondasi pertamanya. Fondasi keduanya itu adalah menjadi muslih. Muslih itu adalah kita melakukan satu perbaikan di tengah sesuatu yang rusak gitu ya. Rusaknya apa ya? Udah pada tahu semua lah di luar itu rusaknya sekarang seperti apa. Bagaimana kita semua di brainwash untuk bisa mengikuti tuntutan dunia ya. Tuntutan yang ya versi barat lah ya, versi timur lah Korea misalnya, versi barat lah apa. Ya dari gaya hidupnya ya, dari nilai-nilainya, ya dari segala macamnya yang harus kita ikuti. Terus kita merasa bahwa ini Islam perlu nggak ya sebenarnya kita pakai Islam di dunia yang seperti udah seperti kayak gini, tarik menarik diametral dua kekuatan barat dan timur dan sebagainya kalau misalnya kita mau ngomong itu ya perlulah Islam itu tidak akan pernah usang, mau kita di zaman apapun dia akan selalu akan menyelamatkan kita gitu. Nah tadi yang fondasi pertama itu sebagai muslimah, kenapa kita harus soleha karena soleha ini adalah kontribusi kita juga untuk agama kita. Yang kedua harus menjadi muslihah, harus ketika memang kita harus dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Lita punya potensi apa, aku punya potensi apa, teman-teman punya potensi apa, misalnya dokter kah, bidan kah, perawat kah, atau guru kah yang diperlukan ya. Kemarin pas Ustadz Adi juga bilang kan kita ibu hamil, ibu yang hamil iya, ibu yang melahirkan iya. Kenapa? Terus dokternya laki-laki. Ya kan ya, intinya adalah ayo anak-anak kita kalau misalnya memang ada yang potensi untuk menjadi dokter kandungan, bidan, biarkanlah yang perempuan yang take care kita ya untuk masalah-masalah itu. Boleh untuk misalnya kita punya potensi itu, kita belajar lebih ke jenjang itu untuk bisa memberi, menolong yang membutuhkan. Pasar dibuka, perempuan yang jual dengan perempuan lagi, kan ya. Ini kan memberdayakan kekuatan perempuan ini, ya, memberdayakan keperempuanan kita ini di ranah kita, di yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita sesama muslimah, biar nggak di-take-care-nya, biar nggak diurusnya sama laki-laki. Nah, yang urusan soal kandungan kayak gitu ya sama perempuan kan mestinya. Ya, makanya kita harus perbanyak. Makanya aku support banget teman-teman yang kemarin anaknya mau masuk kuliah, masukin dong anaknya ke fakultas kedokteran. Aku gitu loh. Ya itu kan usaha aku ya, aku udah nggak bisa nyuruh anak ini lagi, jadi yang aku bisa adalah setidaknya aku mensupport teman-teman yang punya anak yang mau masuk kedokteran untuk biar mengambil bidang kebidanan itu gitu, karena mungkin kita juga kurang banget deh. Harus bergerak ya, harus, karena ini akan menjadi nilai plus. Menjadi soleha itu udah menjadi nilai utama untuk seorang muslimah, tapi menjadi muslihah itu adalah menjadi nilai plus kita insya Allah
di hadapan Allah. Tapi jangan lompat. Kita belum beres sama masalah kesolehan ini, kita langsung lompat ke muslimah, ingin langsung menjadi muslihah, menjadi penggerak, menjadi pembawa Islam, pembawa perbaikan, sementara di dalam kita belum beres gitu. Karena apa sih kita perlu sebenarnya muslihah ini, kita perlu di zaman sekarang ini, tak? Orang seperti Lita ini kita perlu. Karena buat apa? Karena kebatilan itu akan tergeser dengan kebaikan-kebaikan yang kita angkat terus, ya. Kalau misalnya kebaikan nggak kita angkat, kitanya diem, ya kebatilannya juga nggak akan kegeser. Kitanya nggak bisa memanggukan Islam, kita tidak bisa memegahkan Islam, tidak bisa menyebarkan keindahan nilai-nilai Islam, ya kalah terus gitu. Karena sekarang siapa yang mendominasi? Kalau dulu kan pemuda, ya dulu kan pemuda sama seorang ibu, pemuda sebagai penerus dan ibu sebagai pencetak generasi. Kalau sekarang kan ada 3. Ya kalau Lita waktu kemarin dengerin Muslimah Day ini sama kita dibahas banget nih. Sekarang ada 3 kekuatan besar, youth, woman, netizen. Ya, youth ini ya pemuda, para pemuda yang memang dia di media sosial ini kan aktif. Nah terus yang woman 80% dong research-nya, ya karena memang karakternya yang dia senang berinteraksi dan beraksi. Ya, layangan putus, waduh ini kalau misalnya bukan karena woman nggak akan jadi viral dong kalau misalnya bukan perempuan yang rasa sehati, ya lebay kan, ya. Terus habis gitu netizen ketika memang disiapkan, ini orang udah tahu banget yang bikin kolom netizen ini udah tahu banget si netizen ini bakal akan bisa jadi mempengaruhi media sampai akhirnya jauh mempengaruhi dunia. Apa yang harus kita lakukan? Karakter perempuan juga ada 2. Satu adalah perempuan yang menciptakan kerusakan, yang kedua adalah perempuan yang mengendalikan untuk bisa memperbaiki yang dirusak oleh perempuan yang itu. Nah, kita mau yang di mana? Ya kalau aku mah jelas milih pengen di sini dong, Pak. Walaupun aku mungkin tidak mampu, ya aku minta Allah untuk aku dan teman-teman semua saudara-saudara saf muslimah dan teman-teman ya either di luar saf yang belum bergabung atau gimana, untuk bisa dimampukan untuk yang menjadi pengendali yang bisa memperbaiki yang rusak ini. Dan semoga yang rusak ini bisa kita tarik untuk akhirnya dia bisa menjadi seperti Hindun, gitu ya. Iya, yang langsung ya ketika sudah terwarnai oleh Islam, mau diintervensi sama syariat sungguh-sungguh, dia akan memberikan kontributnya buat Islam. Berat nggak? Berat. Cuma layak nggak diperjuangkan? Layak dong. Ini akan menjadi nilai-nilai bonus kita di hadapan Allah. Bahwa ya Allah, saya sudah pernah ikhtiar untuk melakukan ini dan itu. Saya sudah ikhtiar untuk bisa mengendalikan kerusakan itu, untuk bisa mengendalikan untuk ikut memperbaiki. Bukan jangan jadi bagian yang untuk dirusak itu. Kita sekarang bisa lihat di media sosial itu orang yang udah influencer lah katakan ya, yang udah punya followers dengan sekian itu. Sekian dan sekian yang udah punya verified, yang udah terverified itu, dia ngomong apa pasti diikutin kan? Iya. Nah, sayangnya memang yang dia omongin itu ya jauh dari benar kebanyakan kan, ya itu teh akhirnya mengaburkan. Ini benar nggak sih ya? Ini salah nggak sih? Child free itu kayaknya asik ya lama-lama ketika dibaca. Ya katakanlah si Fulanah itu ya, Dedek Fulanah itu mengatakan bahwa saya memilih child free. Terus abis gitu ada salah satu ya kakak-kakak feminisme itu ya, yang wah tanpa feminis kita tidak akan seperti ini dan sebagainya. Sian ya sebenarnya. Untuk kita melihatnya ya, aduh kayaknya memang kita belum hadir ya. Misalnya komunitas kita belum hadir untuk menjadi pembanding. Kalau misalnya dia udah tahu bahwa betapa di Islam itu perempuan sangat dimuliakannya, dijaganya, dihormatinya, wah. Kalau mereka sadar udah tersentuh aja, pasti mereka juga nggak akan mau ninggalin ranah yang sedang kita jalanin ini. Betul. Berarti harus bergerak, harus. Berarti mungkin adanya
kita kurang tahu ya sih ya Teh, tujuan mereka membentuk stigma ini mungkin ada unsur lain, atau mungkin ya itu tadi Islam belum hadir dalam pemikirannya, belum ada. Sebetulnya yang bertolak belakang dengan syariat Islam pasti ada kekurangannya untuk para muslimah. Jadi malah yang tadinya kita mau dimuliakan nih sama Islam, ternyata yang alih-alih stigma ini akan memuliakan Islam, ternyata enggak. Kalau itu udah bertolak belakang sama Islam pasti enggak. Pasti jadinya tidak termuliakan. Kayak masalah-masalah sekarang mungkin ya Teh, yang kasus-kasus pelecehan seksual jadinya ada ungkapan cover itu tidak mempengaruhi. Tapi itu terganggu banget sih Teh Lita. Kalau misalnya kita pribadi gitu ya, ketika ada mungkin ada klien yang konsul, ada atau enggak teman-teman yang konsul, Teh aku mengalami ini mungkin karena kan nggak berpengaruh ya cover aku. Nah itu antara belum ada ilmu keislaman yang beliau tahu mungkin ya, atau mungkin udah tahu tapi terbawa dengan stigma ini. Kalau pembandingannya itu ada atau nggak ada, pasti segala sesuatu pasti ada kan Teh. Kayak misalnya kita pakai baju ini, nantinya ya itu kembali ke setan tadi. Tapi kan ketika kita melakukan apa yang tadi kata Teh Nat bilang, kita sudah melakukan seikhtiar mungkin ya Allah suruh, ternyata itu terjadi sama kita, kita harus cari kenapa Allah kasih. Itu betul banget ya. Harus cari, harus mau mentadaburi lah istilahnya ya, bahasa ini ya sih. Cuma kalau misalnya bahasa aku lebih ke ya bahasa ininya ya evaluasi aja lah gitu, terus observe gitu buat diri kita gitu. Kita ini terus sibuk untuk mengobserv orang, evaluasi orang, sehingga kita lupa mengevaluasi diri, mengobservasi diri kita sendiri juga. Padahal yang paling gampang tuh kita loh. Kita tuh belajar dari diri kita gitu. Betul. Oh bisa ternyata, oh ini bisa, oh ini agak susah, tapi bisa. Untuk tetap istiqomah bisa. Untuk ngelawan itu bisa. Untuk nggak lebay bisa. Ya, ketika aku kemarin juga vakum hampir 2 tahun itu ya, itu jadi pelajaran juga buat aku, karena kayaknya di tahun-tahun sebelumnya itu, aduh ini sibuknya tuh udah beyond the limit. Medsos apa segala macam udah pusing sama yang seperti itu. Oke, rehat kan, Allah kasih kan. Allah tuh kalau kasih sesuatu itu, ini dari bahasa Ustadz Umar Mita ya, semoga Allah selalu rahmati beliau. Allah itu ketika menutup satu pintu dengan hikmahnya, di sisi lain Allah pun membuka 2 pintu dengan rahmatnya. Yang pertama, pintu tutup tuh karena COVID. Hikmah tuh, kita harus belajar tuh. Hikmah apa nih? Rehat deh semua. Gak hanya aktivitas dakwah kan semua ya yang terhenti, tapi semua aktivitas manusia di dunia terhenti karena corona. Kita mikir kan, ini ada apa ya, kita evaluasi, muhasabah, ini apa di dalam keluarga aja. Ternyata ketika kita di rumah juga ujian nggak selesai, masalah nggak selesai yang bisa kita pelajari ya, bukan yang harus kita takuti lah ujian tuh gitu, yang bisa kita pelajari. Sama suami juga kan jadi tambah seru ya. Ya banyak yang hamil lagi loh. Jadi tahu aku hamil lagi ya. Suami itu ternyata begini yang tadinya kita belajar, mungkin belum tahu. Lebih banyak belajar. Oh ternyata ada yang belum tergali. Oh ternyata pada saat pandemi tergali. Lebih anak-anak jadi kumpul yang selama ini kan aku udah gede-gede ya. Ketemu hanya malam doang gitu, yang kerja lah apa gitu. Aduh ya Allah tapi kemarin pas pandemi tuh kita yang 2 kali lebaran tuh benar-benar di rumah kan. Ya 2 kali Id itu kita benar-benar di rumah. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat. Nah itu jadi ya harus bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu, bahwa sebenarnya Allah tuh sedang membuka pintu yang lain, pintu rahmatnya gitu. Kalau kita bisa membacanya, gimana sih kita biar bisa iqra terus dari setiap itu, ya minta sama Allah dan terus belajar aja untuk baca setiap itu gitu. Nanti juga insya Allah akan dimampukan sedikit-sedikit gitu, akan dipahamkan sedikit-sedikit gitu. Jadi karena kalau untuk aku nih, kayak orang kayak aku kan banyak sih, tapi teman-teman aku yang udah kuliah lagi mau baligo apa segala macam, insya Allah aku juga kemarin sempat online juga ada sekolah lagi apa segala macam, bisa lah gitu. Sebenarnya semua bisa asal mau gitu, asal mau gitu. Karena memang ketika itu tuh ada
medsos tuh kayaknya ada sihir, istilahnya sihir bayan gitu ya. Jadi memang yang kayaknya teman-teman kita tuh nggak mau lepas, jadi malah 1, 2, 3 bet yang kayak gitu-gitu lah. Yang aku juga baru dikasih tahu sama anak, aku nggak kehilangan update karena aku suruh anak-anak sih. Apa sih sekarang lagi tren, apa sih yang ini? Malah kita ngikutin. Ya. Yang aku sayangkan adalah kita yang kebawa arus, bukan kita yang menciptakan arus. Padahal kemarin itu sebenarnya pandemi aku mendapat hikmah banget dari apa yang aku pelajari dari ada satu buku ya dari dokter Majid Irsan Al-Kilani, Masya Allah. Dan terus di situ pun ada kutipan-kutipan dari Al-Ghazali bahwa kita tuh harus memang istilahnya tuh al-insihab wal aulad. Jadi kita mundur untuk kemudian maju. Mundur itu untuk kita mempelajari ini sebenarnya penyakit kita tuh apa aja sih gitu ya. Untuk kita obati itu apa, penyakit-penyakit kita yang harus kita obati apa, penyakit umat yang harus kita obati apa, untuk kemudian kita maju kembali dan kita sudah membawa obat, kita sudah membawa pola, kita sudah membawa metode yang baru. Yang kemarin ini kayaknya salah, metode pengobatan yang kemarin salah, kan kayak gitu kan. Kan kalau misalnya kita belum sampai ke tujuan itu kan bukan yang kita ganti, bukan tujuannya tapi metodenya kan, bukan tujuannya. Tujuan kita mah tetap ridha Allah, surga ya, dan seperti itu. Cuma yang kita ganti metodenya. Oh mungkin ini cara aku mungkin untuk hubungan dengan saudara. Oh mungkin cara aku kemarin yang ini salah, yang sekarang ini mungkin pendekatannya harus seperti itu. Kita juga kan maksudnya ketika mengamalkan juga pasti ya kita tidak akan sempurna. Siapa sih orang yang sempurna kan, tak? Jadi ya memang kita juga harus kita juga, Allah kadang mungkin akan membiarkan kita salah untuk kita belajar. Salah itu akan tambah mematangkan kita. Jangan takut sama salah gitu. Takut itu kalau kita nggak mau coba untuk jadi benar, untuk menjadi tambah baik. Nah itu salah gitu tak. Tadi aku juga garis bawah, aduh banyak banget yang satu garis bawah pokoknya. Jadi memang kekuatan ukhuwah itu ya betul. Berbagai gangguan sekarang mungkin yang sedang banyak itu gangguan kesehatan mental mungkin ya Teh. Jadi sebetulnya kita juga bisa menjadi obat untuk muslimah lainnya gitu Teh. Misalnya contohnya tadi mungkin ya ada seorang muslimah yang mengalami pelecehan seksual tadi, yang banyak terjadi sekarang itu bullyingnya, judging dianya, menjudgment dia, padahal sebetulnya kita rangkul dia apa permasalahannya, kita dengarkan. Kan sebetulnya muslimah ini butuh didengarkan Teh dengan aman dan nyaman tadi, kita menjadi aman untuk dia, nyaman untuk dia bebas untuk bercerita sama kita apa yang dia rasakan saat itu. Bukan kita nggak bisa tidak bisa merasakan saat itu karena kita belum menjadi dia. Mungkin ada kerapuhan yang dia miliki di saat itu ketika si pelecehan tersebut. Tapi kan dengan esensi dari ukhuwah itu berarti Allah pengen kita hablum minan nas tadi ya Teh. Bukan judgement yang dia butuhkan, tapi ayo kamu nggak dengan dilecehkan kamu menjadi hina, enggak. Itu bukan salah. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Kita sudah taati syariat Islam. Ketika itu sudah terjadi, ayo kita rangkul lagi berarti si muslimah ini. Dan yang tadinya si ukhuwah ini mungkin antara 3 orang, 5 orang, ketika ukhuwah menjadi ukhuwah yang besar, disitulah kemenangan Islam. Mungkin karena kita sudah terbantu dengan rangkuhan tangan seorang muslimah yang benar-benar fokus dengan tujuannya Allah lagi. Iya betul. Jadi semuanya Allah, tujuannya Allah. Iya betul tak. Jadi gini, potensi itu katanya diberikan sebagaimana Allah memberikan rizki. Jadi emang beda-beda potensinya ya. Dan terus aku kemarin alhamdulillah ketemu sama tim dari Ayla Indonesia ya. Jadi adalah dengan salah seorangnya dan beliau sekarang memang punya Alia ini punya project baru yaitu Alia Care. Karena apa? Sama yang tadi Lita ceritakan bahwa intinya Teh, katanya dia bilang, intinya Teh Nanet sebenarnya perempuan tuh nggak perlu susah-susah. Mereka tuh hanya ingin didengar. Betul. Ya. Hanya ingin didengar. Tapi ya tergantung juga dengan proses kerusakan damage yang sudah tercipta untuk dia. Ini nanti sebenarnya ada satu sesi apa yang pernah aku alami ya Tak ya. Cuma aku memang
kemarin juga sempat konsultasi sama Teh Peggy juga. Teh Peggy sampai sejauh mana sih? Teh Peggy kan cerita nih sharing sekarang udah mulai makin terbuka kan. Teh Peggy dengan masa lalunya apa-apanya ini pagernya apa-apa. Aku kemarin mendengarkan juga dulu dari beliau bahwa ya biar jadi inspirasi aja Teh. Maksudnya biar jadi orang bahwa aku sebroken itu dulu bahwa akhirnya aku bisa ini juga karena Allah yang izinkan dan aku harus share gitu. Cuma aku juga memang masih menimbang ya, masih menggunakan mizan mana yang boleh diceritakan dan tidak. Cuma intinya adalah banyak hal yang memang teralami yang sebenarnya itu bisa menimbulkan traumatik di aku gitu loh, Tak. Traumatik di hidup aku. Kembali lagi ke kita, itu pilihan, Tak. Pada saat itu aku tidak didampingi, ya. Sekarang enak, orang kayak Lita muncul ke permukaan tuh untuk konseling, untuk apa? Aduh, anak-anak sekarang mah udah kebangetan keenakannya menurut aku sih. Bener keenakan anak sekarang mata. Ya anak-anak milenial sekarang mah semua serba ada. Orang kayak Lita untuk curhat aja udah banyak gitu kan ya. Maksudnya Lita bisa mau untuk ngedengerin, open discuss, open untuk nge-treatment mereka dan sebagainya. Udah banyak konseling-konseling yang udah banyak lah yang anak-anak bisa lari gitu. Misalnya mereka tidak ke orang tua. Dulu itu sebenarnya di masa aku tuh yang seperti itu jarang. Untuk datang ke psikolog aja kan kayaknya aduh ini kayaknya gila atau apa disebutnya kan. Orang yang datang ke psikolog itu kan udah pasti gila lah atau apa kan, semua stigma seperti itu tercipta ya gitu. Nah ternyata Tak, ya maksudnya tetap loh, maksudnya kita tidak bisa ada satu pilihan bahwa aku nggak mau down. Itu tuh harus ada. Itu yang harus putuskan. Itu yang harus, ya udah deh, emang ini ini terjadi, Tak. Ini karena aku pelaku ya, Tak ya. Aku pernah melakukan suatu hal yang memang benar-benar katakanlah salah banget lah misalnya, atau enggak jelek banget, enggak sekali dua kali lah misalnya, terus aku menerima konsekuensi dari kesalahan aku itu gitu ya. Itu tadi misalnya kayak misalnya dihujat lah atau apalah, ya menerima pelecehan seksual atau kayak gitu mah kalau di jalan mah udah jelas ya, orang bajunya juga ngaco sih dulu gitu ya. Waliyahsubillah, ya semoga Allah ampuni. Cuma intinya adalah bagaimana akhirnya aku tidak bisa sampai di titik ini adalah ketika memang ada keinginan dari diri kita. Kembali lagi keinginan itu dari diri kita sendiri. Lu mau hancur atau lu mau survive? Gitulah pertanyaan simpelnya kepada diri sendiri pada saat itu. Dan ada satu harga diri yang nggak mau bahwa ngapain ya gua hancur karena masalah ini, ngapain ya, itu tuh harus ada banget. Pertama itulah kalau misalnya kita nggak ngomong dulu soal agama. Intinya yang bisa nyembuhin tuh sebenarnya kita dulu. Sebelum orang lain ya sebelum orang lain yang ngasih nasihat ini, ngasih sebenarnya kita tuh udah fitrahnya tuh kita sebenarnya bisa recovery ourselves loh, Tak. Aku nih ya, kecuali kalau misalnya memang tidak ada obat kimia yang masuk atau nggak ada kerusakan. Tapi buktinya kan Tak, pernah yang disiram apa sama suaminya ya? Oh iya. Itu kok kayaknya dia survive ya, karena dia ingin survive kan, Tak. Walaupun mukanya yang dari tadinya cantik udah jadi berantakan kayak gitu. Itu karena apa? Karena keinginan. Aku waktu itu pernah ngelahirin sesar. Wow, udah ngedengeran jerat sana jerit sini ya di sebelah itu. Terus ini baru bisa bangun seminggu. Ada teman cerita, jangan mau sesar. Aku udah ngerasain semuanya, Tak. Dari 4 anak ini aku ngerasain semuanya. Normal, ya di vakum lah, di sesar lah, normal lah semua ya. Yang sampai harus, aduh Masya Allah, itu rezeki banget bisa ngerasain semuanya. Nah, itu dibilangnya ada yang seminggu lah, ada yang sebulan lah gitu ya. Kemarin ada teman kita juga, Teh disasar, Tata sembuhnya berapa? 3 hari udah bisa jalan. Kok cepet banget? Karena mau. Karena aku nggak mau di sana. Seminggu, sebulan, lama bener. Kecuali ada situasi-situasi yang Allah kasih ujian buat kita ya, Tak. Misalnya kayak penyakit, itu kan udah musibah yang itu udah campur tangan Allah. Cuma apa yang bisa kita ikhtiarkan? Ya kenapa gitu? Nah, harus ada kemauan. Itu. Ketika
ketika dia terus drowning, tenggelam terus sama si masalah yang tadi Lita cerita itu, pelecehan kayak gitu, kayak karena memang dia nggak mau bangkit, tak? Iya. Yang harus Lita lakukan terpuruk aja nah gitu ya, itu mungkin ya. mengasihani dirinya sendiri, nah, iya, gitu. betul. Oh, saya udah gini, saya udah kotor, saya udah kayak gini. Ya, pada saat itu aku belum paham agama, makanya aku selalu mengatakan bahwa hijrah aku itu adalah ketika aku nikah dan punya anak ya. Nah, karena memang aku KTP Islam, KTP dari lahir ya gitu. Maunya sih emang begini ya dari bayi. Proses, insya Allah. Nah gitu, tak. Jadi sebenarnya kita dikasih kemampuan. Itu yang sering dilupakan, bahwa kita punya self power dari diri kita untuk sebenarnya kita untuk bangkit, memilih gitu ya. Iya, kita harus itu sebenarnya harus. Lita tadi bilang dihubungkan dengan saudara, ya memang. Nah, kadang-kadang Pak, ada saudara yang memang Lita sekarang udah punya kapasitas ilmunya sebenarnya lebih mumpuni Lita yang bicara dengan dia. Tapi kadang-kadang seperti aku waktu itu, mungkin aku terinspirasi. Inspirasi itu apa sih inspirasi? Waktu itu kita pernah bahas ya, inspirasi itu apa sih? Memberikan satu sudut pandang yang berbeda. Ya, memberikan pencerahan dari satu sudut pandang yang berbeda hingga orang itu mau berubah atau mau bergerak atau mau melakukan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik. Iya. Menginspirasikan itu ceritanya. Nah, si anak ini bisa jadi maksudnya diarahkan kepada apa sih sebenarnya, kita lebih melihat yang dia butuhkan, dia sebenarnya untuk didengar. Ini siapa yang bisa ngedengerin ya? Karena Lita kan mungkin nggak bisa dengerin dia tiap hari, tiap detik, tiap jam. Bisa jadi bukan psikolog yang akan menyembuhkan dia, tapi mungkin temannya lah, atau siapanya lah, atau saudaranya lah yang entah nowhere comes from nowhere something lah, atau gimana lah gitu. Ya Allah, jadikan wasilah ya. Iya gitu. Asal dianya mau. Yang harus dihidupkan itu adalah keyakinan bahwa dianya tuh harus gitu. Kamu sebelum minta tolong sana sini, kamu tuh harus survive dulu gitu. Kamunya juga harus mau untuk bisa stand up lagi gitu, untuk bisa berdiri lagi gitu loh, tak. Karena iya betul. Mustahil kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri akan ada akselerasi percepatan untuk kesembuhan itu, tak. Kalau dianya pengennya di sana, ya kita mau narik segimana pun enggak, aku masih pengen di sini. Kan susah ya narik orang yang badannya udah nggak mau bergerak ya, tak. Gitu. Betul. Dia belum mau buat berusaha. Iya betul Teh. Mungkin itu juga ya Teh, kenapa yang kemarin kebetulan aku normal kan Teh, lahiran, padahal aku 3 jahitan. Tapi kok aku ngelihat orang yang 22 jahitan kok bisa lebih kuat gitu. Nah itu mungkin yang bikin kita juga pribadi mungkin terpacu ya, kenapa kok aku sampai saat ini belum bisa bangkit. Kok ini perasaan aku nih masih yang berkecamuk, kenapa harus aku ngadepin ini, kenapa harus sakit begini, ternyata rasanya begini. Tapi itu kan jadi berpikir lagi, kebetulan alhamdulillah suami mendampingi. Kok kamu berpikirnya gini? Berarti kamu nggak percaya sama apa yang Allah kasih. Nah di situ benar kata Teteh, suami itu sangat berperan penting buat kita karena untuk menstabilkan kelebayan kita. Saat itu lebay banget, benar-benar lebay banget ya. Dan abis itu langsung tertampar dengan kata-kata juga ya apa kayak gini, udah ayo bergerak lagi deh gitu. Dia untuk normalisasi. Sekarang kan banyak hal-hal yang dinormalisasi ya di luar, ada banyak kata normalisasi. Gitu iya, ya, tapi sekarang dia tuh sebenarnya suami tuh secara nggak langsung tuh banyak kasih pelajaran menormalisasi apa yang seharusnya memang kamu udah ketinggian loh, rasa itu udah ketinggian. Turun. Dinormalin lagi gitu. Itu makanya asiknya punya suami itu seperti itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah cocokkan itu betul ya Teh. Iya. Makanya perempuan kan nggak boleh kawin sama perempuan ya, seperti sekarang pengen dilegalisasikan, laki-laki pengen ya gimana ya, udahlah segala yang menentang. Segala yang tidak sesuai syariat itu udah nggak cocok, nggak relevan dengan kehidupan sampai kapanpun kan Teh. Al-Quran ini kan relevan, akan selalu menjadi relevan. Nggak ada revisi, nggak ada yang harus dibenarkan. Cuman dengan dilengkapi dengan hadis, kias, satu lagi Teh, kias, ijma. Yeah. Tapi kan yang fokus utamanya nih Quran dulu nih. Quran ini kita belum belajarnya banget. Kita udah loncat ke kias, ijma. Nah ini Qurannya belum dibaca, gimana? Mungkin perihal-perihal itu Teh. Nah terus saya tadi ya, Lita mengambil pertanyaan dari peran perempuan, ternyata yang dari Teteh sampaikan tadi ternyata berpengaruh banget.
Salah satu contohnya dengan dakwah, dengan apapun. Jadi misalnya dia bisanya di mana? Misalnya dia introvert nih. Oh, tapi kan aku bisa mengelola multimedia misalnya. Aku nggak bisa nih Teh kalau jadi public speaker, tapi aku bisa jadi ini. Nah, ini jadi teringatkan juga sama kebetulan owner STK ini juga muslimah. Jadi mereka mengadakan klinik ini tujuannya cuman kayak pengen yang penting Allahnya benar. Kita harus mau membuat klinik, gimana klinik kecantikannya ini Allahnya benar. Oh, berarti kita bikin wadah yang menjadikan klinik ini hanya untuk muslimah. Akhirnya jalan si klinik hanya untuk perawat gitu di Bandung ini. Terus setelah itu pemilihan produknya sekarang aware banget tentang halal haram, ini ya. Dulu kalau Lita pribadi dulu makanan aja nih mikirnya ini halal haram udah. Kayak skincare belum produk luar nggak terlalu peduli ya. Iya, kayak baju kan sekarang malahan ada halal MUI-nya. Kayak kemarin beli peralatan baby kok ada MUI-nya, kata suami, oh ternyata sekarang tuh halal corner ini sangat berpengaruh. Akhirnya dari tambah aware orang tentang halal haram tuh ternyata apa yang kita pakai nggak cuma halal, toyib teh ya teh, halal toyib. Kayak misalnya masalah menamakan sesuatu, kalau udah di luar konteks yang baik itu nggak jadi nggak toyib. Nah itu tuh alhamdulillah si para owner ini meng-create dengan serapih itu teh. Di pemilihan tempatnya khusus buat awat, hewan nggak boleh masuk sampai jadi sangat privacy banget lah buat perempuan. Pemilihan produknya halal semuanya, kandungannya boleh nggak ini dalam Islam, sampai ke treatmentnya dikonsultasikan gitu teh. Oh ternyata botox itu ada unsur menyalahgunakan syariat ya, ini oh di kita nggak pakai, ini nggak pakai, akhirnya di ngerubah hidung, ngerubah mata gitu nggak ada ya sih. Masuk ini itu narik ini narik itu. Gitu. Kan itu kan jadinya nggak relevan tadi sama kecantikan yang sebetulnya Islam pengen kan Teh. Nah kalau menurut Teteh nih, apalagi Teteh kan berkecamuk dengan dunia perempuan. Uhuah banyak pergesekan antara emosi perempuan ini dan ini itu ya. Nah kalau misalnya Lita nanya tentang kecantikan sendiri Teh. Nah, kalau menurut Nanet apa esensi dari kecantikan menurut Islam Teh? Ya, kalau secara sederhananya ya, kalau aku berusaha untuk merangkum tadi seperti aku bilang juga apa yang aku dengar, apa yang sampai ke aku, informasi aku yang akhirnya menjadi pemikiran dan akhirnya terimplementasi dari oke, aku punya konsepsinya seperti ini gitu. Nah, kalau kecantikan itu setahu aku adalah sesuatu yang memang hanya boleh diperlihatkan pada laki-laki gitu. Cuma kan sekarang kepada suami, kepada mahram ya. Cuma kan sekarang kebolak-balik ya, karena memang free life. Express yourself, love your body, love your ini itulah diversity. Sekarang kan semakin ditonjolkan bahwa yang gendut juga cantik loh dengan kecantikannya sendiri, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, semua yang matanya sipit, yang matanya belok, yang dan sebagainya, ini semua lagi diangkat. Tambah parah nggak sih dari zaman dulu aku muda? Oh iya gitu. Kalau dulu ya, ini aku mau angkat sedikit. Dulu itu aku ingat banget ketika ada artis Nia Zulkarnain tuh di sabun Lux ya. Dia pernah kena sensor di iklan, padahal bajunya sopan banget loh. Ya maksudnya masih dalam arti waktu itu sopan tuh nggak dalam apa iklan sih? Sabun gitu. Iya, iklan sabun gitu. Dia bajunya kalau nggak salah waktu itu masih nggak terlalu terbuka. Ya tidak menanggalkan apa yang seharusnya menjadi iklan Lux itu. Cuma karena dulu memang strict banget ya, berarti si KPPI ya itu gitu. Sekarang orang tiba-tiba mendadak pengen jadi artis ya, bukan artis juga sekarang influencer. Aku lihat juga kemarin ada fulanah yang baru divorce sama suaminya tiba-tiba pakai bikini ya, yang udah kayaknya urat malunya udah putus ya, terus abis gitu menunjukkan ya beberapa wanita yang saudara-saudara kita juga sesama muslimah yang semakin berani untuk mengekspos semua yang harusnya ditutupi itu.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka terjerat oleh pemikiran cantik itu harus seperti itu, dengan menjaga, dengan berkulit putih misalnya, dengan body goals ya, bahasa anak-anak afwan, body goalsnya, terus dengan gaya hidupnya, dengan ekstra perawatannya yang wow juga kan ya, kayaknya harga-harganya ya, tarik benang sini, botox, suntik botox itu kan juga bukan harga murah ya, Pak ya. Ya kalau misalnya kita mau tanya lagi, sebenarnya buat apa? Terus kecantikan itu ketika kamu memang terus udah cantik, kamu benerin muka kamu, kerutan kamu hilang, misalnya operasi di dokter Tompi misalnya kan, kayak apa segala macem lah, atau nggak sampai kemana, terus mau apa? Karena yang kayak gitu nggak akan pernah ada puasnya, Betul. Ya, ngelihat istilahnya, karena yang di otaknya udah skincare, jadi ngelihat muka orang, aduh dia perawatan di mana ya, kok mukanya kinclong banget. Jadi dia akhirnya semua yang penting dari orang ini, yang harusnya kita, misalnya aku ketemu Lita harus dapat hikmah, aku kan soal kayak gitu ya, ya. Maksudnya aku kalau pengen ketemu orang pengen dapat hikmah gitu, biar akunya tambah pinter gitu, biar akunya tambah bisa belajar gitu, biar akunya dapat sesuatu dari dia gitu, dan semoga dia juga dapat manfaat dari aku. Ada asas kebermanfaat itu yang aku lebih harapkan dari tiap kali aku bertemu orang. Jadi aku nggak peduli orang mau pakai apa gitu ya, maksudnya dia mau pakai skincare apa, dia mau pakai tas apa. Orang yang doyannya tas dan terlalu mengekspos, melebaikan dirinya dengan koleksi tas itu ya, dia akan memperhatikan. Dia akan ini pakai tas apa nih? Oh ini dia pakai tas Dior yang harganya 23 juta misalnya, Hermes yang harganya sekian ratus juta, apa segala macam. Fokusnya akan ke sana, itu setan mainnya cantik banget ya, Kak ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat skincare itu ya, skincare ini pasti terus aku liatin Lita, ini di mana sih dia beli shadownya, di mana sih dia ininya kok ini banget. Ya apapun yang dipakai Lita, kalau cocok buat Lita ya cocok aja buat Lita, dan itu tidak mungkin bisa jadi nggak akan cocok buat aku kan sebenarnya gitu. Nafsu pengen secantik orang yang kita lihat, pengen sebening sekinclong orang yang kita lihat. Siapa yang bisa ngendaliinnya? Ya kita dengan pertolongan Allah gitu, karena kita nggak pengen fokusnya seperti itu. Cantiknya terus gimana? Setahu aku ada hadis yang mengatakan bahwa wanita soleha itu yang kalau dipandang sama suaminya itu menyenangkan. Menyenangkan itu menurut aku include adalah ketika memang secara ragawi juga dia menyenangkan. Jadi memang nggak dekil, memang dia terus merawat seger gitu ya, selalu menyenangkan. Itu secara ragawi juga menurut aku gitu, karena ya kalau mukanya kusem, mukanya apa juga mungkin agak kurang menyenangkan ya dilihat sama suami. Tapi kan yang intinya adalah sebenarnya dari dalamnya dulu nih, biar ini, dan terus kita secara lahiriahnya ini, kenapa secara lahiriah itu kita harus dijaga juga. Aku menjaga sebisa tapi tidak lebay ya. Aku benar-benar ingin ngajak ke teman-teman juga untuk nggak lebay akan kita di tengah lah gitu ya, kita umat pertengahan ya, kita di tengah lah, nggak terlalu peduli juga jangan. Kan kita mengawetkan nikmat Allah ya, kita sehat, kita dikasih raga ini juga Allah yang kasih, kita harus jaga juga, iya betul gitu tapi kita proporsional, kita adil menempatkan semua kebutuhan mereka nih. Kebutuhan muka kita apa sih ya, kalau misalnya harus urusin puluhan juta, kan ada ya, ada ya artis X gitu yang sampai ratusan juta ya, setengah M lah, apa buat apa gitu loh, Tak. Aduh, emang dia akan bersaksi gitu nanti di akhirat. Sedih sih sebenarnya, pengen ngasih tahu gitu ya, kayak gitu teh. Kadang-kadang aduh, mungkin kita tuh belum hadir buat mereka ya, mungkin kita tuh belum bisa menjangkau mereka gitu, mungkin belum ada yang bisa menyentuh mereka, bahwa sebenarnya kalau mereka gunakan di jalan Allah tuh akan lebih sangat luar biasa gitu ya. Nah, si perawatan ini Masya Allah ya, karena memang akhirnya ya tadi ada yang memang harus perempuan lakukan. Untuk yang kita kadang-kadang harus merawat, harus tahu kan, mungkin aku nggak tahu nih cara merawat muka seperti apa. Aku pengen yang halal. Estika hadir seperti ini ya, buat aku jawaban sih, Tak, gitu ya. Maksudnya mungkin aku nggak tahu kan ini muka aku nih kayak gimana, sebenarnya akan lebih baik kalau dirawatnya seperti apa. Ke Estika lah ini kan, inilah gunanya saudara gitu ya. Untuk ownernya jazakumullah khairan sudah
memenuhi sudah memenuhi kebutuhan muslimah. Mungkin karena ada beberapa orang juga yang nggak tahu kan ini apa, apalagi di sini katanya sudah dipersiapkan lagi dokter-dokter yang memang sesuai dengan expertise-nya ya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita nanti cari ke depan, Anda cari metode-metodenya untuk bisa ngajak lebih banyak muslimah lagi untuk ya buat apa kita datang ke tempat yang nggak jelas halal haramnya, karena memang sama aku juga sekarang sama keluarga juga agak lebih concern karena memang sekarang banyak produk-produk yang udah gak jelas halal haramnya ya. Walaupun kita nggak bisa kita nggak bisa mensortir semuanya, kita juga nggak terlalu punya waktu untuk bisa, aduh ini bener nggak ya, ini produk ini bener nggak ya, ini aduh capek banget ya hidup kalau kayak begitu ya. Cuma ketika ada satu tempat yang bisa membuat kita nyaman kan ini kan mempermudah hidup kita ya. Ini udah jelas halalnya gitu, bisa dipertanggungjawabkan apa sebagainya, kan udah selesai urusan kita. Kita tinggal mikirin urusan yang lebih besar lagi. Iya. Jadi mempersimpel yang harusnya kita cari ya, Teh. Iya. Meringankan hidup. Ya itulah gunanya saudara ya. Ada yang mikirin ini tentang perawatan kita gitu ya. Jadi cantik ini tetap kita kasih buat suami. Cantik ini biar hanya kita rawat ini sebagai cara untuk mengawetkan nikmat Allah. Kalau aku gitu sih, kalau kita dikasih nikmat, karena cantik itu relatif ya Tak ya. Makanya karena kita tuh jangan mau dijajah sama ini. Ya konsep-konsep Barat yang jelas itu tuh udah nggak sesuai banget lah sama kita gitu. Barat dan Timur yang sedang berkuasa itu udah nggak sesuai banget sama kita. Nah, mendingan kita punya konsep sendiri nih. Oke, aku mau merawat muka aku karena ini untuk mengawetkan nikmat yang udah Allah berikan kepada aku. Kan kita melakukan penjagaan nih. Betul. Ya. Hakikat dari semua doa itu kan sebenarnya untuk penjagaan, untuk perlindungan ya. Tapi kadang-kadang kita baca doa itu sesudah ada kejadian malah ya. Mukanya udah bopeng-bopeng misalnya atau apa. Sebenarnya kan kita ya Allah ingin menjaga untuk mengawetkan nikmat. Intinya untuk mengawetkan nikmat dari Allah yang udah kasih muka aku seperti ini, udah ngasih kelengkapan apa semua yang ingin aku rawat ini sebagai cara mengawetkan nikmat agar Allah tambah terus nikmatnya ya. Gitu lah. Bahasa simpelnya seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah Lita pun salah satu syukur Lita juga itu. Ketika beliau amanahi buat meng-create betul-betul yang tidak ada yang tidak ada balas keinginan gitu. Tolong create ini yang bisa untuk podcast, untuk dakwah, yang bisa bermanfaat untuk muslimah. Enough di situ. Beliau nggak tanya AdSense apapun, nggak, itu kalau misalnya itu akan menjadi manfaat buat muslimah lagi, kita alokasikan untuk muslimah lagi. Itu mungkin salah satu dari beberapa para muslimah yang berjuang di bidangnya tadi ya Teh. Di perannya pengen jadi apa, mungkin beliau pengetahuan di bidang itu ya beliau gerakan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, tapi ketika membahas tentang si pergerakan dan dakwah ini Teh, pasti Teh sering menemukan pergesekan kan Teh. Kayak misalnya ngurusin anak 2 aja, itu pergesekannya juga banyak. Apalagi sama muslimah ini membernya 66 komunitas ya Teh. Terdiri dari 66 komunitas yang di dalamnya dari berbagai macam, ada organisasi, ada komunitas, ada yayasan, dan itu kan nggak cuma satu kepala kan Teh. Ada diskusinya, ada meetingnya, belum daurahnya. Daurah ini kan untuk pembenaran akhlak internal. Ketika kita pengen terjun untuk mendakwah atau untuk menjadi wadah dakwah, otomatis kitanya dulu yang harus dibenahi gitu Teh untuk daurah ini. Nah, otomatis Teh juga sering ketemu dengan pergesekan ini. Pasti Teh. Iya. Menanggapi pergesekan ini dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu sama sekarang pasti harusnya beda. Kalau dulu mungkin masih gimana, sekarang kita harus beda. Kalau prinsip aku kayak gitu, pokoknya kita harus berubah untuk menjadi baik. Cara pandang kita harus menjadi baik. Kita dikasih 365 hari, masa sih dalam 1 hari kita nggak bisa membuat kita menjadi lebih baik 1% aja. Kan nanti kalau 365 hari, 365% kebaikan kita udah meningkat ya, udah upgrading. Nah, itu pokoknya jangan sama gini. Ada beberapa konsep yang mungkin kita sama, tapi ada yang beberapa yang harusnya bisa lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi dalam menyikapi gitu ya. Mungkin masalahnya sama, gesek-gesekan terus, tapi cara menyikapi kita
kita yang berbeda. Ini yang membedakan. Paham nggak, Tak? Ini yang akan membedakan. Jadi kalau dulu kita wah kepancing emosinya, wah ini gini. Kalau sekarang, oke, kita kasih uzur. Terus habis gitu, oh ternyata dia masih gini, kasih uzur lagi. Nah, itu yang diajarin guru kita kan. Sampai 70 kali lah kasih uzur lah sama orang ini misalnya ya. Atau sampai akhirnya kita mentok, kenapa ya orang ini kok ngeselin terus intinya ya. Kenapa dia nggak bisa kerja sama, kenapa misalnya gesekannya karena dia nggak bisa kerja sama. Merkedeweng lah bahasa Sundanya. Oh mungkin yang terakhir kasih ke dia bahwa oh mungkin dia melakukan sesuatu yang kita nggak tahu apa alasannya. Ya entahlah, misalnya dia di rumah dia sedang mengurus ibunya yang lagi sakit lah, atau dia punya beban tanggung jawab yang besar lah sehingga dia jadi menyebalkan gitu di luar ya. Dia belum bisa untuk menjadi menyenangkan di luar karena beban dia di dalam terlalu berat. Menata hati mungkin. Nah masih itu itu yang aku pelajari bahwa jangan sampai cara pandang kita itu kepada orang itu sama terus gitu. Jadi kita sebel terus. Jangan. Orang yang dulu kita sebel siapa tahu sekarang bisa jadi orang yang paling kita cintai. Orang seperti Hindun itu dulu yang sangat menginginkan Islam hancur, akhirnya menjadi pembela Islam di garda terdepan muslimah ya. Gitu. Jadi banyak yang kita nggak tahu, kita tuh bodoh banget lah, hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah hadirkan orang-orang yang misalnya sulit, oh mungkin metode kita salah dalam pendekatannya gitu. Aku tambahin sedikit, tadi yang Lita cerita tentang saf muslimah tadi udah bener semua. Tadi Lita tinggal yang satu adalah range usia dari 70 sampai 17 sampai 17-an. Aku di 17 tahun ya. Belum ditambahin. Itu ada tuh ya, Masya Allah, ada bundaku masuk ke Pini Sepuh yang komplain terus gitu ya. Terus sampai kemarin ya pokoknya komplain, ini kenapa nggak kayak ini kan kenapa nggak gini. Terus ketika kita tanggapi dengan sabar aja gitu loh, ya anggap aja dia memang oh ya emang ibu kita mah kayak gitu gitu ya. Memang mungkin dengan kita seperti ini beliau agak sulit memahami kenapa kita seperti ini. Jelasin aja sampai akhirnya oh ya maaf atuh ya tadi bunda ini soalnya lagi ada tamu. Oh mungkin dia ngejaprinya memang pas lagi ada tamu jadi kayak marah-marah gitu, merasa tidak terakomodir gitu ya, merasa ini baik gitu aja sih sebenarnya. Terus untuk adik-adik yang kerja ya kebanyakan iya. Range pengen hari Ahad dong gitu ke kantornya hari Ahad, tapi ketika hari Ahad ini dianya tetap nggak datang. Oh kemana nih yang muda-muda, komunitas yang muda kok yang datangnya tetap yang ini. Ya udah kasih uzur aja buat kita. Makanya di saf muslimah itu satu prinsip yang kita baru temuin lagi adalah kita tidak ingin mengikat saudara-saudara kita dengan peraturan dan sanksi dulu, tapi kita ingin mengikat mereka dengan ikatan hati karena kita pengen mengadopsi kesuksesan Rasulullah dalam mengikat persaudaraan ini gitu. Jadi kita nggak minta apa-apa, silakan mau bisa datang nggak apa-apa, mau nggak datang ya nggak apa-apa, mau ini bisa, karena gini ketika kita udah ikhlas dengan kayak gitu, ketika gini, Lita suka nggak sih ngarepin oh ini kayaknya dia paling pantas nih. Misalnya kayaknya dia paling pantas di posisi ini. Misalnya Lita di komunitas Lita nih, untuk jadi sekretaris aku kayaknya pantas banget. Udah cocok banget dari CV-nya, dari apanya, dari Lita dari lihat kepribadiannya kok kayaknya dia nih paling cocok gitu. Tapi tiba-tiba Allah ngasih yang ini nggak dikasih, tapi Allah kasih yang lain buat Lita gitu. Ternyata Allah, kita mah itu yang aku katakan bahwa ilmu kita mah hanya seujung kuku gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ketika Allah hadirkan, percayalah kalau kita ikhlas, oh baik gitu. Lita tuh nggak senang sebenarnya sama orang ini, kurang srek lah bahasa kitanya mah, perempuan mah gitu kan ya, pengen yang ada chemistry-nya gitu ya, pengen yang ada ininya sama itu kayaknya udah cocok banget gitu. Tapi ketika Allah hadirkan, ternyata dia bisa lebih mensupport Lita menjadi Lita, bisa istilahnya bisa membuat Lita profilnya Lita itu lebih baik sebenarnya. Gitulah. Ya misal dari Allah gitu. Iya. Maksudnya dia bisa mensupport pekerjaan Lita itu sebenarnya akhirnya menurut Allah lebih baik sih ini daripada itu. Betul. Kamu hanya bisa melihat kasat mata aja, cuma aku tahu dalamnya dia tuh lebih loyal. Fulanah ini tuh lebih loyal, dia akan lebih mensupport Lita, dia akan lebih gini lah gitu dengan kelebihannya. Cuma kadang kita kan suka kesal duluan sama Allah, protes
sama Allah. Kenapa sih? Aku pengen ini, kok dikasihnya ini? Padahal chemistry aku tuh lebih kuatnya kayaknya ke ini. Karena Allah lebih tahu jangka panjangnya daripada hanya masalah perasaan dan chemistry. Allah, perempuan tuh itulah tak terlalu disibukkan dengan masalah perasaan sehingga masalah-masalah esensialnya kadang lupa. Iya. Ya enggak sih? Gitu. Jadi itu tak. Jadi ya akhirnya konsep untuk mempersatukan itu sederhana banget, tak. Sabar. Ya, yang datang dan pergi itu udah biasa. Yang mau menggembosi itu udah biasa gitu. Yang mau ngedukungnya lebay juga banyak ya. Yang ngedukungnya lebay dalam arti positif ya. Wah, pokoknya sampai segala sesuatu. Iya gitu. Tapi ketika kita menanggapinya syukur dan sabar kita itu stabil, insya Allah gitu loh. Jadi ketika ujian sabar, ketika ada yang muji juga ya istighfar gitu ya, ketika mendapat kesuksesan istighfar, ighfir lana ya Rob, ya pokoknya pasti ada kesalahan kita juga, pokoknya kita pengen diawetkan nikmat ini, persaudaraan ini pengen diawetkan sama Allah gitu loh, pengen dijagain, Allah yang jagain aja, dah kita mah nggak mampu atuh, kita ngejaga satu orang hati Lita aja aku mah nggak mampu, Allah yang jaga ya. Cuma kalau misalnya memang raga ini Allah, raga kita ini dipergunakan Allah untuk keberlangsungan saf muslimah atau enggak ukhuwah secara lebih luas lagi, ya semoga Allah yang mampukan aja lah, bukan karena kehebatan personal atau siapa-siapa. Gitu tak. Masya Allah, bener-bener deh, apa ya? Siapapun lah, aku yakin kalau misalnya udah ngobrol sama Tera itu nggak bisa tidak terpancing. Kalau bahasa aku gitu, tidak bisa tidak terpancing. Karena ketika bertemu beliau, cuma satu statement, satu satu kalimat itu udah bikin terpancing. Dari karena berpengaruh ya teh, aura itu sangat-sangat mengerti gitu. Aura itu beda. Kalau misalnya ada orang yang ngomongnya begini, mungkin dalam segi teori dapat, tapi nggak bisa feelnya nggak dapat. Nah itu ya aku dapetin dari tangan. Masya Allah. Pengen bisa ya teh. Iya. Ya kerasa ya. Udah jam 4, Masya Allah. Makanya aduh alhamdulillah teh udah meluangkan waktu buat ketemu aku. Iya, jazakallah. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi. Nanti abis ini teteh treatment dulu ya. Iya, Insya Allah mau menyobakan ini, mau nyoba sama kreativitas dari teman-teman juga yang memfasilitasi produk-produk halalnya dengan ini tempatnya juga Masya Allah bagus banget tak ya. Ini kan yang idenya apanya untuk membuat tempat ini nyaman juga pasti ya, semoga berkah untuk tempat ini juga. Lita juga di sini, suami semua yang pokoknya kontribut di sini, barakallahu fikum. Semoga Allah menambah berkah, itu berarti ziyadatul khair, menambah kebaikan dan ketaatannya semua. Atur nuhun teh. Sami aku juga nuhun udah diundang bisa ngomong terus ini, Masya Allah. Mohon maaf ya. Capek doain aku. Jasa kita. Sama-sama. Capek doain aku. Sama-sama doain ya. Ya itu tadi. Apa banyak hal yang jadi PR buat aku yang teteh dari sampaikan kan. Aku meyakin lah Insya Allah ketemu Lita seminggu lagi, sebulan lagi Lita akan bertambah baik. Amin. Lebih banyak kontribusinya juga untuk agama. Amin Allah amin. Sama-sama doain ya. Iya, amin Allah. Mau closing statement deh. Iya. Oh, aku ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat dari Allah itu nikmat persaudaraan, nikmat bertemu, nikmat mendapatkan hikmah, nikmat mendapatkan inspirasi. Ya Allah, ini semua datang darimu dan harus kami kembalikan kepadamu sebagai yang maha memberi. Semoga kami bisa mengawetkan nikmat-nikmat ini dengan balasan perbuatan, amal soleh, dan ikhtiar kami untuk bisa memperbaiki sesuatu di luar yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah, semoga di tempat ini menjadi tempat yang berkah, yang mengundang juga Lita ya. Semoga ada manfaatnya ya tak ya. Semoga bisa panjang berkahnya untuk teman-teman kita yang mendengarkan. Pasti banyak kekurangan karena kesempurnaan itu milik Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita merasa bahwa kita, ya Allah, saya mampu nggak sih untuk bisa membicarakan agama yang sangat mulia ini, untuk bisa membicarakan Nabi kita yang sangat mulia.
Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mampukan. Kita hanya bisa bersandar kepada Zat yang Maha Perkasa, yaitu Engkau ya Allah. Kita hanya bisa menyandarkan segala kecerdasan dan keilmuan itu kepadamu yang memiliki ilmu, Zat yang Maha memiliki ilmu. Bagaimana waktunya, kita sandarkan kepada Zat yang Maha mengatur waktu. Bagaimana sampai kapan, karena setiap waktu itu mungkin ada expirednya, ada kadaluarsanya. Semoga Allah cukupkan, Allah paskan perjuangan kita semua sama-sama ya Teh ya, di waktu yang pas. Kita berjuang di waktu yang pas sekarang, dan kita akan berhenti di waktu yang pas dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Berkah semua, semoga Allah berkahi semua pertemuan ini, tempat ini, dan semuanya, orang-orang yang terlibat semuanya, dari mulai ownernya, dari mulai krunya, dari mulai semuanya yang terlibat di acara ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah terus tambah nikmatnya, semoga Allah terus tambah ketaatannya, semoga tidak Allah keluarkan dari barisan orang yang akan memenangkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jasa ya Teh. Udah ini 2 jam yang sangat daging banget. Kalau kita daging, karena nggak ada yang harus di skip, nggak ada yang pengen di-cut, karena ini penting semuanya untuk upgrade lagi karena dengan ilmu itu memang harus kita tulis. Ya. Ketika kita lupa, kita lihat lagi. Nah sekarang kita record. Ketika kita lupa, kita ingat lagi. Insya Allah. Jangan kapok-kapok ya Teh, ngobrol sama aku lagi. Nanti gantian ya Bu ya. Aduh, Masya nanti saya Allah, mau ngundang Ibu ke podcast Saf Muslimah. Masya Allah. Atur nuhun, Semoga. Semoga kita bisa terus menjadi partner. Ini Teteh, pendamping Teteh. Iya, kita jadi partner. Apapun yang Teteh butuhkan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa usahakan. Amin. Semaksimal mungkin insya Allah untuk kebaikan dakwah ini, untuk kebaikan Islam tentunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Insya Allah. Mohon maaf ya kalau